bisa gabung. Ya. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena hanya dengan perkenannya lah hari ini bersama-sama bisa berkumpul dalam tatap maya. Salawat serta salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan semoga sampai kepada kita umatnya. Selanjutnya, amin. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak dan Ibu semua yang sudah berkenan meluangkan waktu di weekend ini, hari Sabtu, hari yang biasanya untuk keluarga, atau juga buka kios di tempat yang lain. Biasanya suka ada yang buka kios. Nah, terima kasih kesediaannya. Kemudian juga Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat dan walafiat, selalu berdoa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya juga saya mengucapkan selamat pada Pak Nano yang minggu ini bukunya naik cetak. Perang apa Pak? Saya susah nyebutnya. Sinsu ya, perang ya. Jadi mungkin saya lihat di status, wah hebat sekali, ini hobi, katanya sekedar hobi yang kreatif ya. Ya, alhamdulillah mengisi masa pensiun yang sangat luar biasa. Sementara mungkin ini salah satu inspirasi ya, mungkin nanti pada saat waktu luang bisa menuangkan berbagai ide yang tidak sempat dituangkan pada saat berdinas. Agenda kita hari ini adalah belajar, kalau saya pribadi belajar dari suhunya kurikulum Pak Dr. Dadang Sukirman MPD. Ini terus terang Pak Dadang, ya Pak Dadang, Pak Yani, terus terang kalau bagi saya pribadi ini belajar yang sangat luar biasa ya. Jadi makanya kenapa saya meminta Pak Dadang dan Pak Yani untuk tampil di awal. Bagi saya secara pribadi, mata kuliah kurikulum itu didapatkan 30 tahun yang lalu. Jadi mungkin 81, 82 ya Pak Sidik, Pak Rifki. Ini yang mungkin ini waktu itu hanya sebatas pemenuhan perkuliahan. Lalu setelah itu merontoklah memorinya karena memori saya dipenuhi oleh bimbingan konseling. Lalu kemudian sempat minor juga di kurikulum tapi sudah menguap gitu. Jadi hari ini saya memang di departemen mungkin Pak Amin, Pak Sidik, Pak Yuki juga sempat membuat LPS ya. Tahun 80, saya baru lahir kata Mas Sidik ya. Baru lahir. Mas waktu itu 81 saya sudah kuliah ya. Jadi ini anak saya betul ya. Oke. Jadi hari ini mungkin mohon Pak Dadang agak rinci aja ya, artinya bagaimana menurunkan, ini permohonan saya secara pribadi dan mudah-mudahan mungkin bagi yang lain. Nanti juga saya belajar banyak dari Pak Yani, karena ini ketua TPK UPI yang kalau nangkepnya di UPI susah banget gitu. Saya malah belum pernah ketemu Pak Nano di UPI. Jadi ini hal yang luar biasa. Jadi hari ini pembahasan kita tentang LPS kurikulum. Saya sedang mengakrabkan diri memori saya dengan sejarah-sejarah militer gitu ya. Jadi sedikit dibaca supaya pada saat nanti, pada saat mungkin memaparkan LPS, sudah ada kontennya sedikit-sedikit gitu ya, insya Allah. Mangga kesempatan. Mungkin Pak Nano ada yang mau disampaikan sebelum kita menyimak presentasi dari Pak Dadang Sukirman. Mangga Pak.
Masih ditutup, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu ya yang telah benar-benar mengorbankan, bukan hanya meluangkan waktu, tapi sudah mengorbankan waktunya untuk dalam kegiatan ini ya, terutama pada hari Sabtu ini biasanya leha-leha, biasanya ngagoler mau cek bahasa Sunda tema. Tapi sekarang kita berpikir, ya itu yang pertama. Terus yang kedua, Ibu Dr. Ati aja mau belajar lah, apalagi saya lebih dari Bu Ati. Saya nggak tahu apa-apa, terus terang aja mengenai penyusunan kurikulum dan sebagainya itu saya nggak tahu apa-apa. Makanya ini juga peluang buat saya ya, dan terima kasih nanti kepada Bapak-bapak terutama yang hari ini akan menyampaikan materinya. Dan mohon maaf barangkali nanti kalau cerewet banyak tanya, berarti itu mahasiswanya ini bagus ya. Daripada diem aja itu bisa mengerti, paham, atau sabodoting. Nah, mudah-mudahan nanti saya juga barangkali ada yang mau ditanyakan, bukan mengetes, bukan, tapi benar-benar ingin tahu gitu ya. Itu yang perlu saya sampaikan, barangkali mudah-mudahan semua kegiatan kita ini merupakan ladang pahala buat kita untuk kita jemput nanti pada saat kita pulang ke rahmatullah. Saya kira. Tapi semuanya kan pengen umur ya. Ya mudah-mudahan kita panjang umur dan sampai ke nanti suatu hal yang sangat jauh yang kita bisa baktikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih dari saya Bu Ati, sekali lagi terima kasih untuk Bapak-bapak semua yang telah memberikan pencerahannya kepada saya terutama ya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mangga hatur nuhun Pak Nano. Mudah-mudahan di akhirat juga nanti kita bertanya mana nih teman kita di grup sejarah militer. Nah, jadi membawa kebaikan itu ya, insya Allah gitu ya. Mangga agenda tunggal kita hari ini menyimak presentasi dari Pak Dadang. Jadi mohon maaf Pak Dadang nanti kalau banyak. Pak Yani, lah mangga pilih pada Pak Yani. Pak Yani, Sami dah Pak Yani itu. Enggak, Pak. Saya kan enggak, Pak. Oh, Pak Yani belum katanya. Ya, Supaya minggu depan saya deh, Pak. Kamarita sudah ya, mangga. Mangga Pak Dadang dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah bisa bersilaturahim kembali ini. Mudah-mudahan silaturahim ini kan banyak hikmah yang didapatkan. Antara lain bisa ya katanya menambah umur ya, dan umur itu kan tidak selalu dalam umur yang kuantitas, tapi mungkin umur yang kualitas, karena boleh jadi umur kita sudah ada batasan, tetapi karena kita banyak silaturahim, insya Allah mungkin karena ada kebaikan bisa menjadi tambah kebaikan kita. Itu saja harapan kita. Yang kedua, ini mohon maaf kalau ada suara yang agak mengganggu, ini karena kebetulan ada yang sedang di sebelah kerja itu buat iya. Tapi nggak lama ini kayaknya. Jadi mohon maklum ya. Baik. Kemudian yang ketiga ini Pak Nano, ya mohon maaf karena sebetulnya yang saya kerjakan itu ya ini baru draft awal aja Bu Ati ya. Belum berarti apa yang saya nanti sajikan itulah yang terbaik. Tetapi ini sebagai bahan diskusi saja. Karena toh pada intinya juga tidak ada kebenaran yang mutlak kalau ilmu pengetahuan. Pasti akan berkembang sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Nah, oleh kita ini sebagai bahan diskusi saja bagi kita apa yang saya sampaikan ini. Keizin saya menyampaikan untuk bahan diskusinya, mudah-mudahan ya fokus kita ya
sudah muncul nih, berarti belum muncul? Belum. Bacaan, Pak. Belum, ya. Mhm. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini udah ya. Atas nuhun. Oke. Udah baik. bagus. Ya, kita ini kan semuanya sedang mengembangkan kurikulum. Walaupun kurikulum yang kita kembangkan itu adalah untuk mata kuliah kita masing-masing, kan gitu ya. Karena kalau kurikulum dalam konteks naskah akademik atau borang kan itu sudah disusun oleh Pak Nano dan timnya. Sementara kita kebagian terkecil dari pengembangan kurikulum itu, yaitu kurikulum mikro kalau istilah dalam ilmu kurikulum. Artinya kurikulum mikro itu adalah kurikulum yang mengatur tentang mata kuliah. Sementara kalau kurikulum makro itu berbicara kurikulum prodi. Dan kurikulum makro itu sudah digarap oleh Pak Nano dan tim. Kita adalah mengembangkan yang mikronya, kurikulum mata kuliah. Namun demikian tentu saja Bapak dan Ibu berdasarkan pengalaman lah, ketika kita mengembangkan kurikulum mikro, yaitu kurikulum mata kuliah kita masing-masing, kita tentu harus merujuk, harus mendukung terhadap kurikulum makro. Tidak bisa kita menyusun kurikulum mikro atau menyusun mata kuliah kita, contohnya RPS saja gitu konkretnya, tanpa memperhatikan kurikulum makro. Karena logikanya setiap mata kuliah yang kita kembangkan di prodi, katakanlah kalau S1 misalnya minimal ada 144 SKS, katakanlah ada 50 mata kuliah misalnya. Nah, seluruh 50 mata kuliah itu kan harus semuanya berkolaborasi, memberikan kontribusi untuk melahirkan kompetensi sesuai dengan profesi dari jurusan atau prodi. Nah, oleh karena itu maka tidak akan agak sulit kita sebagai pengembang kurikulum mata kuliah akan menghasilkan lulusan sesuai dengan profil yang dirumuskan kalau kita tidak merujuk kepada kurikulum makro. Nah, oleh karena itu izinkan Bapak dan Ibu, sebelum saya nanti mungkin menyampaikan Ibu Ati ya apa yang sudah saya garap untuk RPS-nya draft awal gitu kan, saya ingin mengawali dulu dari kurikulum yang agak makronya, sehingga nanti kita bisa melihat di mana sih posisi RPS dalam kurikulum makro itu, kan gitu Pak ya. Nah, saya awali Bapak dan Ibu, ini kan ini sudah ada di dalam peraturan Mendikbud bahwa kurikulum itu apa yang diurus di dalam kurikulum itu. Nah, saya sengaja membuat ini diberi warna biru ini. Ini bukan saya yang membuat ini. Ini saya mengutip saja hanya untuk mengingatkan bagi kita Pak Sidik ya. Nah, menurut kementerian dan memang setelah saya sandingkan dengan teori dari akademik itu berarti memang sama. Hanya kalau yang pertama itu saya ada koreksi juga sebetulnya kepada batasan yang dikemukakan oleh kementerian. Bahwa dalam kurikulum itu mengatur mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara. Sementara ada komponen lain yang saya coba di bawah itu ditambahkan ya sesuai dari Kemendikbud nomor 44 adalah penilaian. Jadi sebetulnya yang dikembangkan di dalam kurikulum baik makro maupun mikro ini tidak akan keluar dari mengembangkan tujuan dengan berbagai istilah yang berkembang. Sekarang kan capaian pembelajaran kan ada kompetensi, itu sama saja sih sebetulnya tujuan. Artinya menggambarkan rumusan kualifikasi kemampuan apa, keahlian apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah lulus dari prodi kalau untuk kurikulum prodi. Sementara kalau untuk mata kuliah tentu kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa baik pengetahuan, sikap maupun keterampilan setelah selesai mempelajari mata kuliah kita kan gitu. Nah, tentu saja untuk mencapai kompetensi itu maka muncul yang kedua yaitu isinya, kontennya. Nah, dalam kurikulum makro isi itu struktur mata kuliah dari semester 1 sampai semester 8. Nah, gitu, itu isi. Tapi kalau untuk mata kuliah tentu topik-topik kan berarti ya. Topik pertemuan ke-1, ke-2, ke-3 sampai pertemuan yang ke-14 itu berbicara tentang isi.
Lalu yang ketiga, bahan kajian ini masih terkait dengan isi. Nah, yang ketiganya adalah caranya, prosesnya. Karena kebetulan Ibu Ati kan mengembangkan mata kuliah strategi ya. Berarti kan masuk ke poin yang ketiga. Bagaimana kurikulum prodi ini didesiminasikan kepada mahasiswa agar mahasiswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Kalau untuk mata kuliah, bagaimana pembelajaran dilakukan oleh kita setiap pertemuan? Apakah di kelas, di luar kelas, di laboratorium, misalnya kan magang dan lain sebagainya, strategi apa, pendekatan apa, model apa, metode apa, agar bisa mencapai yang tujuan yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah penilaian. Nah, jadi yang membedakan kurikulum makro dan mikro itu adalah dilihat dari skupnya saja. Tapi komponen yang dikembangkan sama sebetulnya Pak Nano, hanya 4 saja. Nah, bedanya kalau kurikulum makro berbicara yang luas, menyeluruh untuk satu kurikulum di prodi, sementara kalau mikro, ya bagian kita Ibu Ati yang sekarang kita garap, mengembangkan mata kuliah masing-masing, tapi intinya mengembangkan keempat itu. Sehingga kalau saya gambarkan, Ibu Bapak, dari definisi ini, maka ya seperti inilah. Gitu. Ini disebut anatomi kurikulum itu. Istilahnya goal kan gitu. Yang pertama berarti kan kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan berbagai istilah yang sekarang berkembang kan sampai kepada capaian pembelajaran sama saja. Itu adalah tujuan. Dan yang kedua adalah isi, yang ketiga strategi, dan yang keempat adalah evaluasi. Dan keempat ini kan saling terkait sehingga bisa ya seperti inilah. Circle gitu kan, saling terkait, saling menunjang, saling mempengaruhi. Nah, dan inilah Bu Ati, Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya kembangkan di dalam RPS juga gitu. Hanya tentu komponennya kan beragam, banyak, tidak hanya 4 pokok, tapi dari 4 ini dijabarkan ke dalam beberapa unsur sehingga dari komponen RPS itu banyak di dalam. Oke, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, nah di mana letak RPS di dalam konteks kurikulum dan pembelajaran. Nah, saya ini beri ini yang warna kuning ini. Oh, ini ya RPS ini ada yang tanda tunjuk. RPS ini dikembangkan oleh dosen tentu mengacu kepada kurikulum prodi ini yang paling atas. Oleh karena itu tidak sah dosen mengembangkan RPS kalau tidak memahami kurikulum prodi lah gitu kan. Ya tidak afdol lah gitu kan. Kalau bahasanya Pak Amin kan tidak afdol ya. Jadi harus mengacu kepada kurikulum prodi. Nah, nanti saya akan coba ilustrasikan bagaimana RPS yang saya buat kaitannya dengan kurikulum prodi itu di mana cantolannya. Ini saya memetakan saja dulu. Nah, RPS atau kurikulum prodi kalau dalam istilah kurikulum Pak Nano disebut dengan ideal atau potensial kurikulum. Jadi ini mah ideal lah, harapan yang ideal-idealnya itu tertuang di dalam dokumen kurikulum. Bahwa lulusan itu pengetahuannya ini, sikapnya ini, keterampilannya ini, kan itu kan jadi potensial, ideal kurikulum. Kenapa disebut ideal kurikulum? Karena realisasinya akan sangat tergantung kepada implementasi. Implementasi. Jadi implementasi itu adalah penjabaran, aktualisasi dari rencana yang ideal. Nah, tentu saja idealnya apa yang kita lakukan dalam pembelajaran, dalam implementasi kurikulum sesuai dengan yang ideal kan gitu. Nah, tetapi kadang-kadang kan tidak sedikit juga kita menemukannya. Tentu Pak Ani, Ibu Ati ini sering melakukan riset, tidak sedikit menemukan antara yang ideal dengan kenyataan itu kadang-kadang tidak sama ya. Idealnya 8 misalnya kalau nominal, realisasinya 6 gitu kan. Nah ini ada yang 5, ada 6 itu baru variasi. Tapi bagi lembaga yang profesional yang betul-betul dikelola dengan baik, mungkin kurikulum tertulisnya 6 Bu Ati ya, 7, tapi diimplementasikan dengan SDM yang luar biasa, sarana fasilitas yang lengkap dan lain sebagainya, maka biasanya melebihi dari yang potensial, dan itu yang harus dilakukan sebetulnya, itu yang harus didapatkan, yang harus tercapai lah. Nah, kemudian dari implementasi ini kita akan melihat output dan outcome. Kalau output tadi
lulusannya. Kemudian kalau outcome adalah kinerja yang dilakukan oleh lulusan di tempat kerja kita masing-masing. Jadi kalau kita prodinya tentang sejarah militer, tentu bagaimana kontribusi alumni di unit kerja masing-masing, baik di kesatuan, di kantor, dan lain sebagainya. Ini, jadi RPS itu ada di paling awal penjabaran dari kurikulum dan dikategorikan sebagai ideal atau potensial kurikulum. Jadi RPS juga sama kurikulum, hanya kurikulumnya mikro. Kalau yang atas kurikulum makro gitu. Nah, ini Pak, kalau kita coba amati dan coba kita hayati, apa sih kelengkapan dalam kurikulum program studi itu yang harus ada? Ini yang pertama tentu kurikulum. Nah, isi kurikulum itu biasanya identitas prodi, evaluasi kurikulum, research study, landasan, visi misi, value, university, ada SKL, ada bahan ajar, mata kuliah, SKS, dan bobotnya, kemudian pemetaan mata kuliah semester 1, 2, dan lain sebagainya. Nah, setelah saya mencoba menyandingkan Pak Nano dengan yang ada di naskah akademik, yang disusun oleh tim Bapak, dari komponen-komponen kurikulum yang standar ini sebagian sudah ada, Pak, setelah saya lihat, tetapi masih ada yang perlu ditambahkan kalau menurut saya, yaitu apa? Landasan pengembangan kurikulumnya sepertinya belum muncul di dalam naskah akademik itu. Karena yang ada itu baru mungkin rasional ya, rasional itu ada research study, kebutuhan, dan lain sebagainya. Karena ini adalah kurikulum baru ya, program studi baru, maka tentu research study itu lebih kepada bagaimana sih pentingnya kita membuka prodi pendidikan sejarah guru militer, sejarah militer gitu kan, untuk kepentingan kesatuan, kepentingan yang lain itu kan ada di poin pertama, alasan-alasan baik secara teori maupun empirik sehingga menjadi dasar kuat untuk membuka program studi. Nah, baru berikutnya adalah landasan pengembangan kurikulum. Ini yang belum saya lihat di dalam naskah akademik, Pak. Nah, oleh karena itu di dalam mata kuliah saya, dalam mata kuliah pengembangan kurikulum sejarah militer ini, saya masukkan menjadi komponen bagian daripada materi, yaitu landasan pengembangan kurikulum. Dan secara praktek harus masuk di dalam menyusun kurikulum. Nah, visi misinya mungkin sudah ada, SKL-nya juga sudah ada, Pak, yang saya baca. Profil lulusan sudah ada, struktur mata kuliah sudah ada, termasuk pemetaannya kan Bu Ati ya? Kita kan mata kuliah kita ada di semester berapa? Jadi setelah saya coba sandingkan, Pak, antara dokumen yang disusun oleh tim dengan harapan komponen-komponen kurikulum yang standar itu hanya sebagian kecil saja yang masih perlu ditambahkan. Khususnya adalah landasan pengembangan kurikulum untuk mengembangkan kurikulum sejarah militer ini apa? Nah, itu yang harus dimasukkan. Oke. Nah, kemudian berikutnya tentu setelah kita punya kurikulum, nah ini tugas kita adalah mengembangkan RPS kan berarti ya? Ya, betul. Kedua, nah apa isi RPS itu? Ini kan ini mah panduan penyusunan RPS biasanya. Bahwa di dalamnya ada rasional, landasan, tujuan, hakikat RPS, prinsip penyusunan RPS, prosedur penyusunan RPS sampai kepada template ya. Tapi kita tidak membahas ini. Ini berbicara tentang konsep RPS dulu. Nah, yang kita nanti akan lihat langsung kepada template poin yang paling akhir Bu Ati, yang kita sudah terima dari Pak Nano. Nah, itu kan sudah disepakati. Kita kembangkan apa yang template yang sudah ada. Nah, kemudian perangkat lain yang harus ada nanti di program studi itu adalah bahan ajar. Bahan ajar ini beda dengan buku. Misalnya saja kalau Pak Nano menyusun banyak buku, itu tentu untuk menjadi bahan ajar setiap topik ini kan harus di-create lagi Pak ya. Mana dari buku-buku itu yang terkait dengan topik yang ke-1, ke-2, ditambah dengan buku apa, dan lain sebagainya. Jadi bahan ajar berbeda dengan buku yang kita biasa tulis, yang biasa, yang umum gitu kan. Tapi tentu mengambil dari bahan-bahan apa yang kita tulis, atau menggunakan dari bahan lain yang terkait. Nah, kemudian pembelajaran, pelaksanaannya baru kepada yang terakhir adalah evaluasi. Ini kerangka umum yang harus ada di program studi lah gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu, coba kita lihat dari Pak, apa yang sudah ada. Ada pertanyaan, boleh? Boleh, mangga.
Jadi bahan ajar itu susunannya memang itu ya, pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 14 ya. Terus di situ ada masing-masing pertemuan itu ada referensinya, buku-buku yang jadi dirujukan. Terus ada juga yang mengatakan bahwa di dalam bahan ajar itu harus ada slide-slide yang akan disampaikan ke mahasiswa, atau betul atau enggak tuh Pak? Betul, bisa masuk Pak. Jadi bahan ajar itu termasuk juga bahan ajar dalam bentuk PPT ya, slide. PPT. Atau ya baik digital maupun cetak gitu. Itu bisa Pak itu. Ya. Kalau misalnya tidak ada itu PPT gimana Pak? Ya itu mungkin nanti dengan bahan ajar yang lain, karena bahan ajar itu banyak jenisnya Pak ya. Ya jadi bisa dalam bentuk modul bahan ajar itu, kan modul, atau ya bisa dalam bentuk handout. Kalau istilah kita ya berarti ada handout kan. Jadi ringkasan materi gitu kan, sebagai panduan umum yang nanti mahasiswa bisa mengeksplor di dalam buku-buku yang lain. Nah, gitulah. Baik, mungkin itu Pak Nano ya. Artinya PowerPoint itu tidak diharuskan atau tidak diharuskan dimasuk di dalam bahan ajar itu Pak? Nah, kan saya bikin bahan ajar, bikin bahan ajar juga pertemuan 1 sampai dengan 14, tapi tanpa PowerPoint di dalamnya. Artinya yang tercetak gimana itu Pak? Nah, tergantung kebijakan Pak. Kalau di kita Pak Yani ya di UPI ini sebagai pembanding saja Pak Nano ya, bahwa pembelajaran yang harus dikembangkan oleh dosen, satu RPS, yang RPS ini Pak, kemudian bahan ajar itu termasuk juga tadi modul mungkin ya, dan yang ketiga adalah media itu yang standarnya tadi PPT kalau di kami Pak. Jadi setiap pertemuan itu minimal ada 6 slide setiap dosen untuk membuat PPT lah gitu. Kemudian yang berikutnya adalah instrumen evaluasi. Nah, jadi bahan ajar ke dalam PPT masuk dalam bahan ajar, Pak. Bagian dari bahan ajar. Oke, baik. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Saya lanjut. Nah, dari apa yang standar komponen-komponen kurikulum atau kelengkapan kurikulum yang harus ada di program studi, coba kita lihat, kita memotret dengan apa yang sudah dikembangkan oleh Pak Nano dan tim. Kita pertama ada profil lulusan kan, sudah ada kan? Ini profil lulusannya. Ya, ini yang poin A, B, dan C. Ini yang memang yang pertama harus dipahami oleh dosen ketika mengembangkan RPS. Karena kita selalu akan berorientasi ketika saya mengajar mata kuliah X ini untuk mendukung terhadap profil yang mana, untuk menghasilkan lulusan seperti apa. Oleh karena itu selalu ini harus menjadi bahan rujukan. Nah, meskipun di dalam RPS nanti tidak akan muncul ya, tetapi dipahami lah, diinternalisasi. Nah, kita coba melihat kan ada poin A, poin B. Poin A bertugas di berbagai organisasi kemiliteran. Nah, ini juga mungkin Pak Nano, kalau bisa saya usulkan poin A ini ada nama bukan nomenklatur ya, istilah yang mungkin lebih ini kan, contoh seperti poin B, ini lebih jelas nih, peneliti sejarah militer. Nah, kalau nomor A ini kan bertugas, ini pelaksanaan tugasnya. Nah, sebutannya sebagai apa? Mungkin kalau ada istilah yang lebih tepat, itu bisa bisa dirumuskan. Yang di dalam profil itu ya bertugas di berbagai organisasi kemiliteran kan gitu. Nah, sebutannya seperti apa? Contoh poin B misalnya. Poin B kan sudah jelas nih, peneliti sejarah militer. Nah, profilnya sebagai peneliti. Nah, kegiatan-kegiatan seperti peneliti itu apa? Menyusun proposal, menyusun instrumen, analisis, itu bagian dari deskripsi sebagai peneliti. Kemudian yang poin C ini jelas juga, ini sudah jelas sebagai pendidik atau guru. Nah, saya agak kebingungan yang poin A ini, karena ini menunjukkan kepada tugas-tugas. Sedangkan sebutan dia sebagai apa, ini mungkin perlu dirumuskan kembali, sehingga nanti sesuai atau ya sebanding dengan poin B dan poin C gitu Pak Nano. Kalau saran saya. Oke. Itu untuk profil lulusan yang ada di kurikulum yang sudah disusun oleh tim Pak Nano. Wah, pelan. Mungkin saya perlu jelaskan, sehingga setelah saya jelaskan, barangkali mendapatkan nama yang sesungguhnya apa sih sebetulnya. Karena gini,
ini perwira ini nanti setelah lulus dari pendidikan ini akan ditugaskan di berbagai organisasi militer. Bisa dia di batalion, di divisi, di brigade atau divisi, terus di kodam. Nah, seperti itu. Mungkin juga yang menyusun ini agak susah kali merumuskan secara spesifik seperti peneliti, pendidik, jurnalis kan itu udah jelas. Nah, ini saking beragamnya tugas karena tentara ini kadang-kadang saya nih dulu kan di reproduksi dan percetakan tugasnya. Tapi udah naik pangkat pindah jadi nanaon, akhirnya jadi kerjasama internasional. Nah, itu mungkin. Nah, itu mungkin saya yakin yang menyusun ini juga kesulitan mau ngasih nama apa nih jabatannya. Barangkali setelah diceritakan itu bisa lah kita menyimpulkan apa sih kira-kira. Ini nggak apa-apa Pak Dadang, barangkali Pak Dadang punya usulan yang lebih tepat untuk itu nggak apa-apa kita sampaikan bahwa apa yang disampaikan di kurikulum makro ini tidak jelas gitu. Nanti kita sampaikan, saya sampaikan ke ini. Jadi mungkin Pak Nano sebagai organik gitu ya, di organik di satu kesatuan gitu. Iya, betul. Atau mungkin menggunakan kata perwira itu bisa Pak. Misalnya di sini kan peneliti gimana Mas Sidik? Menjadi perwira gitu Pak. Perwira itu kan saya kira umum ya, karena kan begitu mereka lulus S1 levelnya bisa langsung perwira kan Pak. Iya, betul. Misalnya A, kalau di sana di B kan menjadi peneliti sejarah militer. Kalau yang A menjadi perwira yang ditugaskan di organisasi kemiliteran misalnya. Iya. Artinya kan lulusan ini pasti tingkatannya nggak lagi di ini kan, dia langsung ke perwira kan. Iya. Saya kira bisa kalau menggunakan kata itu, kata perwira itu memungkinkan nggak? Karena dia bisa menggambarkan pekerjaannya nggak? Kalau peneliti kan pekerjaannya ada tuh, pendidik itu ada. Tapi kalau setahu saya mungkin Pak Nano ada organik, ada non organik gitu ya. Biasanya makanya di sini organisasi kemiliteran bertugas sebagai organik di organisasi kemiliteran gitu ya. Mungkin tapi mungkin istilah yang tepat nanti mungkin karena ini dunia militer ya. Mungkin lebih nanti Pak Nano lebih artinya mengkomunikasikan lagi mungkin ini sudah tepat di dunia militer ya, karena bertugas di organisasi kemiliteran. Itu istilahnya ada organik kan Pak ya, nggak tahu kalau sekarang berubah, dan ada non organik gitu. Nah, ini organiknya gitu. Gitu ya. Kalau saya yang saya tangkap dari Pak Dadang, maaf Pak Dadang kalau saya salah. Jadi kalau B itu clear, dia jadi apa? Jadi misalnya seperti Pak Sidik tadi perwira, jadi perwira peneliti sejarah militer itu bisa. Iya, betul. Tapi clear ya, dia meneliti aja kerjanya. Terus yang kedua, perwira pendidik atau guru sejarah militer, clear juga. Iya, clear. Terus perwira jurnalis sejarah militer, tepat juga. Tapi yang masalahnya saya paham nih Pak Dadang, saya juga lagi cari juga istilah yang tepat. Kerjaannya apa nih dia nih? Sebutannya ya. Sebutannya sebagai apa gitu. Spesifiknya apa itu loh. Jadi padanan peneliti, pendidik dan jurnalis gitu. Apa itu yang itu apa, memang saya tahu itu Pak, saya paham. Nanti biar saya sampaikan aja terima kasih Pak. Nah itu sebagai sambil mungkin nanti mudah-mudahan dari teman-teman kita Pak Nano mungkin ada ya inspirasi untuk diusulkan. Kalau saya boleh usul Pak Nano ya. Saya coba pasti sedikit ya sebagai perwira. Karena saya sedikit sebagai perwira karir ya di bidang itu kan. Itu di berbagai bidang organisasi kemiliteran. Jadi perwira karir kan meningkat gitu kan. Terus meningkat sampai jenderal kan gitu kan. Gitu. Ya, jadi perwira karir di bidang gitu. Kalau administrator juga nggak masuk ya Pak, administrator kan biasanya kalau organisasi kemiliteran butuh administrasi kan, levelnya dia setelah lulus paling tidak jadi administrator gitu. Mungkin kalau ini mesti lihat di jenjang gitu ya mungkin ya nanti
karena nanti itu kan akan berbagai istilah-istilah yang itu tadi ya mungkin nanti ya yang lebih spesifiknya ya mungkin nanti sama-sama karena di dunia militer itu kadang-kadang ada yang berbeda istilahnya ya. Atau kita lanjutkan dulu ya. Ini sebagai nah, itu kan catatan saja dulu ya, catatan yang mungkin nanti bagian dari apa yang nanti mungkin bisa dibincangkan lebih lanjut baik di Unhad maupun kita punya inspirasi untuk istilah itu. Maaf ya, mungkin dilanjut saja ya Pak Dadang. Baik. Terima kasih Bu Ati ya. Oke, kita lanjut. Kita ini adalah profil lulusan ya. Dari profil lulusan ini kemudian kita juga sudah membaca di dalam kurikulumnya ini Bu Ati ya. Kita membaca ini sudah lengkap ada dijabarkan di dalam CPL. Betul, CPL. Di dalam CPL itu ada sikap sampai 10, pengetahuan sampai 8, kemudian keterampilan umum itu sampai 9, dan ada keterampilan khusus ada 2 kalau tidak salah Pak Nano ya. Jadi ini dari segi tahapan sudah benar kalau menurut ilmu kurikulum Pak Nano ya. Pertama ada profil dulu, hanya tadi dengan catatan yang poin A itu mungkin tinggal istilah saja. Yang mungkin ada tanda-tandanya bisa direvisi. Nah, dari profil lulusan maka turun ke dalam CPL. Kita sudah menemukan ini rumusan CPL-nya, dan ini sudah ditentu, ini sudah melalui berbagai diskusi, sudah melibatkan berbagai pihak pakar yang terkait, baik dari kemiliteran, dari user, organisasi profesi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita tidak bertugas untuk mengembangkan ini. Namun demikian, tentu saja kalau dari ilmu kurikulum Pak Nano, ini bukan harga mati gitu. Artinya nanti setelah mungkin dicek 5 tahun ke depan, mana yang mungkin sudah perlu direvisi karena sudah tidak sesuai, itu bisa dilakukan. Bahkan bukan hanya 5 tahun, mungkin kurang dari 5 tahun juga kalau situasi di lapangan sudah sangat berubah, hal-hal kompetensi yang harus dimiliki, maka dengan segera ini juga harus dirubah. Nah itu, tetapi sementara inilah yang kita asumsikan yang menjadi CPL dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, lalu yang berikutnya yang penting, kan ini bukan hanya pajangan Bu Ati ya. Kan gitu kan, CPL yang dirumuskan ini bukan pajangan, tapi harus diaktualisasikan dalam perkuliahan gitu. Sehingga betul-betul mahasiswa yang kita bina ini mirip terhadap sikapnya seperti ini yang diharapkan, pengetahuannya, keterampilan umumnya, keterampilan khusus. Oleh karena itu ketika kita mengajar mata kuliah, misalnya saya kurikulum ya gitu. Saya tidak boleh linearitas hanya kurikulum dari segi konsep teori saja, tapi harus mengintegrasikan dengan ini nih. Kurikulum itu mengintegrasikan terhadap pembentukan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Ini yang harus diperhatikan. Nah, oleh karena itu secara dokumen harus dipastikan terlebih dahulu bahwa CPL yang sudah disusun ini terdistribusi kepada semua mata kuliah, ya sejumlah mata kuliah di program studi sejarah militer. Nah, oleh karena itu hemat saya sebelum kepada RPS ini dulu yang harus dianalisis. Misalnya, contoh Ibu Ati, untuk sikap saya mata kuliah strategi ini mengambil sikap nomor berapa? Pilih silakan. Betul. Kemudian untuk pengetahuan nomor berapa nih? Dan seterusnya sampai kepada keterampilan khusus ya. Nah, tapi ini agar semua CPL ini bisa terdistribusi secara proporsional, sebaiknya dilakukan bersama-sama tim. Nah, oleh karena itu maka untuk merealisasikan untuk menjabarkan hubungan antara CPL dengan mata kuliah, saya izin menyampaikan Pak Nano dalam bentuk metrik ya. Nah, ini saya buat ya. Saya coba buatkan dalam bentuk metrik seperti ini. Udah muncul ya? Ya, betul. Misalnya saya aja. Saya kurikulum pendidikan sejarah militer. Saya merumuskan untuk sikap saya ambil S1, 2, 3, dan 4.
Karena pikiran saya ini penting, sikap ini menjadi karakter untuk kurikulum pendidikan sejarah militer. Kemudian pengetahuannya saya mengambil P3, P7 dan P8 Pak, yang ada di tadi, yang ada di tadi. Nah, kemudian keterampilan umumnya saya ambil KU1, kemudian KU5 dan KU9. Keterampilan khususnya KK1 dan KK2. Nah, nanti tinggal sekarang mata kuliah belajar dan pembelajaran nih. Mata kuliah siapa ini? Belajar pembelajaran. Saya. Nah, Ibu silakan nanti memilih berdasarkan analisis substansi mata kuliah ini dengan sikap hubungannya pengetahuan keterampilan seperti apa. Misalnya Ibu contohlah katakanlah, boleh Ibu mau mengambil misalnya saya penting juga S1 kan gitu kan, ambil di sini. Nah, katakanlah di sini Ibu Ati mengambil poin 1 nih. Nah, kemudian saya mengambil misalnya S6, berarti kan tanda di sini kan gitu. Pengetahuannya saya mengambil pengetahuan 1 misalnya, kemudian pengetahuan 5, sehingga boleh jadi untuk 2 mata kuliah ada yang beririsan, ada juga yang berbeda. Tidak apa-apa. Nah, nanti kemudian mata kuliah berikutnya media pembelajaran, strategi pembelajaran, kemudian praktek guru militer. Nah, sehingga CPL ini harus penuh nih. Ini harus CPL sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang disusun oleh Pak Nano dan tim itu harus terdistribusi secara proporsional ke dalam mata kuliah yang di kiri. Ini contohnya kan mata kuliah kita ini hanya 5 ya, baru 5. Sementara untuk S1 itu kan banyak sekali. Nah, tentu terus ke sini nanti mata kuliahnya. Nah, kan banyak tuh. Mungkin mata kuliah yang lain di sini, yang lain, sehingga semuanya 144 SKS minimal. Kemudian tarik ke sini menjadi penuh lah gitu kan ke sini. Kenapa? Tidak boleh nanti ada satu CPL yang tidak diambil oleh mata kuliah apapun. Contoh, ada KU3 misalnya di dalam kurikulum naskah akademik itu, katakanlah di sini, ya, tetapi tidak ada misalnya satu mata kuliah pun yang mengambil. Artinya apa? Capaian pembelajaran KU3 tidak akan bisa direalisasikan. Jadi mahasiswa tidak akan memiliki CPL nomor 3. Karena apa? Tidak ada mata kuliah satupun yang mengambil terhadap KU3. Nah, oleh karena itu maka di dalam sebelum menyusun RPS, pastikan dulu kita sudah mendistribusikan CPL yang disusun oleh tim kepada mata-mata kuliah. Dan ini harus dilakukan secara bersama-sama. Mungkin itu dulu sebelum berpindah. Nah, nanti saya akan coba nanti Bu Ati ya. Punya saya kan S1, S2, S3, S4 nih untuk sikap. Kemudian pengetahuannya saya P3, P7, P8. Keterampilan umumnya KU1, KU5, KU9. Keterampilan khususnya saya ambil KK1 dan KK2. Nah, nanti kita lihat bagaimana nih di dalam RPS mata kuliah saya tentang kurikulum pendidikan sejarah militer, di mana adanya. Nah, nanti akan kelihatan. Namun sebelum berpindah ke sana, barangkali ada yang ingin ditambahkan terkait pemetaan ini, bagaimana? Sudah jelas? Iya. Pertanyaan dulu ya dalam pemetaan ini. Apakah ada minimal CP-CP ini ya dalam setiap poinnya, misalkan sikap, pengetahuan, keterampilan, atau proporsi persentase setiap CP itu, setiap kelompok CP? Nah, terima kasih Bu Ati. Ini pertanyaan seperti ini memang sering sekali muncul. Dan saya mencoba membaca, Bu Ati, ya, bukan kata saya, dari berbagai rujukan. Saya belum menemukan ada batasan minimal CP untuk sikap sekian item misalnya. Tidak ada. Jadi sepenuhnya judgement ada pada dosen masing-masing. Hanya yang harus dipertimbangkan itu mahasiswa kita dalam satu semester itu mengambil katakanlah 20 SKS. Misalnya, atau 7 mata kuliah. Nah, harus mempertimbangkan jangan sampai mata kuliah kita bebannya terlalu berat untuk satu mata kuliah. Karena dia juga nanti akan dibebani CPL dari mata kuliah yang lain. Nah, sehingga oleh karena itu maka di sini perkiraan ada pada diri kita masing-masing
batasan minimal, batasan maksimal. Nah, hanya ada ketentuan itu yang untuk CPL sikap kalau dikali dari kementerian untuk rumusan CPL sikap untuk program studi ini tidak boleh dikurangi, semuanya ada 10. Gitu, Pak. Nah, untuk didistribusikan ke mata kuliah tidak harus 10, boleh memilih berapa dari yang 10 itu. Saya contohnya mungkin saya juga ini terlalu banyak nih, S1, S2, S3, 4 sehingga ada 4. Sehingga saya bisa mengurangi nanti mungkin saya khawatir terlalu berat bebannya kepada mahasiswa. Gitu. Jadi begitu Bu Ati ya. Tidak ada batasan, kalau saya baca di dalam bukunya tidak ada ketentuan minimal dan maksimal. Gitu. Sama lagi pada anak sedikit ya. Setahu saya itu CPL itu minimal 1 itu Pak, itu minimal tuh. Soalnya jangan kot bolong Pak. Ya, ada yang sekali minimal 1 gitu kan. Dan pertambahannya 1 itu harus ada minimal 1 itu. Iya. Bolong itu. Nah itu baru tepat gitu. Nah itu. Iya. Betul itu Pak Min, itu betul Pak Min. Iya. Iya. Oke, saya izin ya, lanjut Bu Ati ya. Saya ya silakan dulu, Mas Sidik, silakan Mas Sidik mau bertanya terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ya. Baik, terima kasih Pak Dadang, ini sangat mencerahkan. Berarti ini relevan dengan distribusi mata kuliah ya Pak Dadang. Artinya begitu kita mendistribusikannya tidak jeli antara capaian pembelajaran dengan mata kuliah, itu bisa saja satu semester itu misalnya capaian pembelajarannya hanya terpusat di beberapa poin saja, sehingga dia tidak merata begitu ya Pak. Misalnya semester ganjil nih, ya toh, sikapnya 1, 2, 3, 4 gitu kan. Terus dari 20 SKS yang 8 mata kuliah lah kira-kira yang diambil mahasiswa, ternyata ada 1 poin yang di semester itu misalnya di sikap nomor 10 dari 10 mata kuliah yang ditawarkan di semester tersebut, taruhlah misalnya semester 1 dia tidak ada. Begitu. Ya. Berarti kan berpengaruh juga ya Pak antara bagaimana menyepakati CP yang mau diambil dengan distribusi mata kuliah, begitu kira-kira ya Pak? Iya, ya, betul. Tidak apa-apa Pak. Hanya kan, bukan hanya, memang hanya untuk sikap ini kan sebetulnya didistribusikan. Hanya kebetulan dalam semester itu tidak ada mata kuliahnya kan gitu, sehingga tidak muncul. Bukan berarti menghilangkan unsur S10 gitu kan. Hanya dalam semester itu tidak ada. Begitu Pak. Oke, baik. Iya, baik. Dulu ya. Silahkan ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Mohon izin Pak Rifki, silahkan. Terima kasih Pak Dadang. Alhamdulillah ini refreshing kembali ya Bu ya. Tidak hanya Ibu, saya pun sama. Pak Dadang, di prodi saya dengan difasilitasi dapat hibah ya dari Saudi, itu apakah diperbolehkan di sini S ini tidak hanya S10 tapi ada S11 di mana ini mengacu ciri khas prodi seperti itu diperbolehkan. Jadi ini kami pun menambahkan gitu, khususnya tim muda, berarti mohon izin gitu. Jadi kami misalkan ada pengetahuan di sini diarahkan kepada kompetensi konselor itu sendiri. Jadi secara khusus kami menambahkan seperti apa Pak, boleh Pak? Terima kasih Pak Punten. Baik, terima kasih Pak. Nah, Bapak dan Ibu, CPL ini untuk pengetahuan, keterampilan umum dan khusus kan ini dikembangkan masing-masing oleh prodi ya. Sementara sikap ini sudah dari sana sudah ada. Yang jumlahnya ada 10 kan gitu Pak. Nah, amanat dari Belmawa yang 10 itu tidak boleh dikurangi, gitu aja. Kalau ditambah boleh Pak. Bapak menambah S11 yang satunya ya ciri khas dari universitas Bapak misalnya, itu akan menjadi nilai tambah Pak. Nah, oleh karena itu mungkin sekalian juga di sini ke Pak Nano, apakah tidak misalnya untuk sikap ini mencari sesuai dengan nilai value yang dikembangkan di sejarah militer sehingga bisa masuk menjadi pengayaan, tapi jangan terlalu banyak-banyak, misalnya 1 saja gitu kan. Jadi kekhasan. Nah, bisa kekhasannya. Karena seperti yang saya lihat misalnya Pak, saya sering menyertai Bu Ati ya, pernah menyertai di kurikulumnya di Muhammadiyah, kalau di agama ya, di NU gitu kan, ada di Kristen juga, Katolik saya pernah gitu kan, mengembangkan bersama-sama. Mereka memasukkan itu ciri khas
ke-Muhammadiyahan, di sikap itu. Ciri khas ke-NU-an. Kalau di Kristen ada ciri khas ke-Katolikannya ada gitu. Ada. Nah, itu menjadi nilai tambah sebetulnya. Ya, Jadi betul ya. Pak, itu harus bukan harus ya, artinya sangat diapresiasi ya. sangat dimungkinkan. Ya, sangat. Betul. Nah, oleh karena itu tadi mohon izin ini di dalam sambil kembali ke sini Pak ya. Pak Dadang, Nah, Pak di Yani sini- raise hand. Mungkin juga akan boleh. bertanya, memberikan Oke. masukan. Silahkan. Maaf, mungkin diselang dulu ya sama Pak Yani sebentar. Ya, sebelum Pak Yani ini sebentar ya. Ini Oh mohon iya, izin Pak Yani. enggak. Nah, ini Pak, Iya, mohon Bang. maaf Pak, yang barusan Pak siapa Pak? Pak Rifki. Pak Rifki. Nah, di sini di dalam dokumen kurikulum itu ini ada nih visi, Sip, misi, tujuan, strategi dan university value, Pak. Oh, itu ya yang Jadi dimaksud. boleh Bapak menambahkan di sini CPL yang sesuai khas dari prodi Bapak, universitas Bapak. Di sini ada university value, berarti core ya. Mungkin itu untuk sementara. Enggak, Pak Yani ini pun sama maksudnya ketika kita alhamdulillah gitu ya tiap minggunya upgrading ya Bu ya, saya bilang upgrading keilmuan gitu. Pak Nano juga sebetulnya mempertegas jika nanti ini akan tadi secara makro maupun mikro, saya kira ciri khas ini memang karena akan menjadi pembeda dan tadi university value. Terima kasih Ibu, Bapak, punten. Mohon, mangga, terima kasih. Mangga Pak Yani. Pak Yani atau saya nih? Oh, Bu. Pak Yani-nya. Halo Pak Yani. Halo. Ya, halo, mangga. Sebentar Pak Nano ya. Iya. Itu di tabel pemetaan CPL kalau bisa hari ini dipetakan aja Pak. Nggak bisa tiap dosen memilih sendiri gitu. Jadi disepakati dulu, jangan sampai ada yang numpuk di sebuah poin tertentu, sementara poin yang lain nggak ada yang garap gitu. Iya. Yang ini Pak Yani ya? Iya, Pak. Di misalnya 12 siapa nih bagiannya gitu kan. Pak Dadang sudah ngambil S1 sampai S4, P3 dan seterusnya. Yang lain kan kosong nih. Nah, itu disebarkan dulu hari ini, disepakati sehingga nanti dalam proses pembimbingan RPS masing-masing itu harus disiplin untuk mengambil sesuai dengan yang dicontreng disepakati hari ini. Iya, baik. Ini mata kuliahnya kita 7 ya. Baru 7 ya, para banyak itu kan. Belajar, media, strategi, praktik guru, sejarah militer. Sejarah militer. Sejarah geografi atau apa Pak Yani ya? Geografi sejarah militer. Sejarah geografi ya? Ya, betul. Geografi dulu. Geografi sejarah militer. Nah, gitu. Ya. Lalu pendidikan guru militer. Ya. Pendidikan guru militer. Ya. Pendidikan. Kalau mata kuliah yang lain sudah dicontrengin belum ya? Belum. Harus harusnya ya. Kita yang kelompok kita aja dulu mungkin Pak Yani ya. Kita 7 ya. Yang lainnya nanti dengan Pak Nano mungkin dengan tim. 7 6 Bu. 7. Jadi pertama ya kurikulum, kedua belajar dan pembelajaran, ketiga geografi sejarah militer, terus media pembelajaran, strategi pembelajaran, pendidikan guru militer dan praktik guru militer. Ya, itu baru 6 ya. Berarti apa yang satu lagi 7, ya? ini sudah 7 berarti ini sudah 7. Oh, kaos. 1 2 3 4 5 6 7 Bu. 7. Badai nambi. Ali teuing teh di laptopna ya, mangga. Mangga. Ya, betul. Ya. Jadi kita sebelum berlanjut, apa kita memetakan ini terlebih dahulu? Seharusnya gini Bu, untuk itu memang harus memetakan dulu, tapi harus dibaca juga ininya masing-masing nanti materialnya yang tadi.
Gimana kalau agenda Pas. ini? Kalau- Kalau agenda ini kita mulai minggu depan. Minggu Iya, depan, Pak. Pertama, betul, karena kan berarti. kita harus baca dulu ya, nggak bisa duduk Iya. dadak. Jadi Iya. agenda pertama minggu depan adalah menyepakati mapping ini, pemetaan hubungan Iya. antar mata Untuk kuliah. ini kan ya. Ya, betul. Sehingga nanti mungkin ada yang tidak terlalu banyak, juga ada yang tidak Betul. mengambil. Ya, Betul, jadi mungkin betul itu. gitu. Mungkin Pak, kalau mungkin Pak Yani sudah siap, boleh nanti dimasukkan untuk ini, untuk CP-CP yang ini. Tapi kalau Atau tidak, gini, ya gimana Pak? Mangga. Atau gini mungkin berarti kita kan menjelang minggu depan masing-masing silakan dulu misalnya sesuai dengan Betul, nah substansi gitu. mata kuliah masing-masing memilih. Ya. Nanti di Ya. cross pada pertemuan bersama. Gitu. Nah, betul. Gitu. Ya, Betul. Di-match-kan, begitu. Ya, jadi agenda awal mungkin nanti Pak Dadang juga bisa share ini sehingga nanti kita bisa saling mengisi. Nanti Ya. terakhir dikumpulkan lah istilahnya atau dipresentasikan pada awal pertemuan minggu Betul. depan. Ya. Betul, siap. Dan nanti ininya formatnya saya kasihkan, Bu ya. 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 Mangga. Oke, baik. Mangga dilanjut. Terima kasih Pak Yani. Terima kasih Kita masukan lanjut. dari teman-teman yang lain. Dari saya, Pak Dadang. Oh iya, lupa Pak Nano Oh tadi. iya, Ya. Pak Nano. Ya, Mangga dua aja. yang kehususan ya tadi tuh. Kehususan saya nggak tahu juga nih ininya, belum tentu benar juga yang tadi capaian pembelajaran yang Pak Yani bilang, Pak Dadang bilang bisa ditambah gitu tadi tuh. Iya, Ya. yang ini nih Pak, sikap. University values. Iya. Ya betul, Nah. Pak. Hanya dua, Mas. Hanya dua itu ya. Unhan Baru dua. itu disebutnya kampus bela negara, Pak. Itu yang pertama. Itu apakah masuk enggak di dalam kekhususan? Jadi mahasiswa itu harus mempunyai sikap bela negara. Itu yang memang menjadi ini semacam the primary jargon. Nah, jargon yang utama itu sering Sikapnya apa ya? disampaikan. Ya, saya kira perlu itu ya. Nomor 11-nya mungkin. Tapi Sebelasnya walau padang sikap. Nah itu sikap. Saya Ini kira ya, itu yang masuk. sifat betul. L11. Ya, Sikap, Pak. Iya. Bapak Jadi bisa mahasiswa menambahkan. itu diharapkan setelah lulus ataupun pada saat jadi mahasiswa, apalagi setelah lulus itu harus mempunyai sikap sebagai mahasiswa yang bela negara, alumni yang memang mempunyai Betul, bela Pak. negara. Cuman kalimatnya seperti apa itu kira-kira Ya, ya? nanti Pak? bisa dibantu dirumuskan ya. Iya. Makasih Pak, itu aja. Ya, oke, baik. Jadi intinya bela negara kan Pak ya masuk di sini. Iya, Kita bela perlu negara. kekhususan Iya. sesuai dengan karakter dari Unhan. Baik. Iya. Terima kasih. Bagus, Pak. Ya. Oke, Bu Ati, biar tidak terlalu lama ya saya. Mangga. Sampaikan dulu Dilanjut. Ya, lanjut dulu ya. Ya, dilanjut dulu ya, betul. Ini sudah kan ini ya pemetaan Nah, tadi ya. sudah. Nah, kemudian bagaimana dan cara mengembangkannya. Nah, kita merujuk kepada ketentuan juga, ini bukan kata saya. Bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi. Jadi prodi lah yang mengembangkan itu. Jadi tidak menunggu harus dari kementerian. Nah, oleh karena itu sudah benar apa yang dilakukan oleh di Unham, termasuk Pak Nano dan tim, bahwa sudah merancang melalui Borang itu karena memang tanggung jawab ada di prodi. Nah, ini kan tahapannya ya. Yang terakhir di sini yang RPS itu paling bawah. Ya. Nah, ini kan perangkat pembelajaran itu RPS ini paling bawah, tapi tetap kita harus mengacu kepada ini yang di atasnya, terutama profil lulusan dan capaian pembelajaran. Nah, alhamdulillah kita sudah punya profil lulusan sudah ada, capaian pembelajaran sudah ada, meskipun tadi misalnya ada masukan untuk sikap kita mungkin perlu ada penambahan satu tentang bela negara, karakter bela negara. Nah, kalau sudah didistribusikan, maka baru kita menyusun RPS kita, gitu aja. Nah, di dalam RPS ini saya coba membuat tangga lah, istilah saya ini tangga pencapaian kompetensi kan gitulah. Ya. Ini kan profil lulusan ada paling atas nih yang ingin kita hasilkan dari prodi. Kemudian untuk menghasilkan profil lulusan itu ada perantara dulu melalui CPL kan tidak mungkin
ujug-ujug langsung lulus dan dia profesional sebagai peneliti, sebagai guru militer, tidak. Tetapi dia harus ada proses melalui pembelajaran, yaitu kaitannya dengan mempelajari mata kuliah. Maka muncullah CPL atau LO Learning Outcome. Nah, kemudian ada bahan kajian, ini bahan ajar, ada CPMK, ada sub CPMK. Nah, tugas kita sebetulnya hanya di CPMK dan sub CPMK aja ini, Pak Amin ya. Betul, yang paling bawah, kedua paling bawah. Karena bahan kajian ini struktur sudah ada, sudah dirumuskan oleh tim, CPL-nya sudah ada. Hanya tadi kita memberikan tambahan, profil lulusan sudah ada. Nah, kita tentu hanya merumuskan CPMK dan sub CPMK. Gitu saja, Pak. Oke. Nah, sekarang gini saya coba ilustrasikan mata kuliah saya ya, berarti ya, mohon maaf. Iya. Enggak apa bagus, Pak, mangga. Oke. Nah, tadi mata kuliah saya kan sudah diarsir di dalam pemetaan itu, saya mengambil sikap S1, 2, 3, dan 4. Walaupun ini kan masih bisa didiskusikan, kalau terlalu banyak saya bisa dikurangi kan. Tapi sementara ini yang saya asumsikan. Kemudian yang paling kiri untuk pengetahuan saya mengambil P3, P7, P8. Keterampilan umumnya KU1, KU5, KU9. Keterampilan khususnya KK1, KK2. Ini masih fleksibel Pak ya, bisa dikurangi kalau memang terlalu berat. Nah, dari CPL ini saya merumuskan ke CPMK yang minggu lalu saya sampaikan di silabusnya. CPMK 1 sampai 7. Untuk mata kuliah kurikulum ini dari mulai memahami konsep kurikulum sampai kepada merumuskan evaluasi kurikulum dan mengkomunikasikannya, mempresentasikannya. Nah, gitu kan, Pak. Nah, agar CPL ini tidak hanya menjadi pajangan, selalu menginspirasi setiap mata kuliah bagaimana mengaktualisasikan baik secara formal maupun mungkin melalui contoh-contoh, kan gitu kan Pak Amin ya, ilustrasi. Nah, saya coba untuk mengingatkan saya, ingat nih Pak Dadang kan gitu kan, ketika Anda mengajarkan CPMK nomor 1, memahami konsep kurikulum secara etimologi dan istilah, ingat, Anda itu dibebani juga dengan bagaimana menanamkan S1. Sikap nomor 1 kan, S2 sikap nomor 2, pengetahuannya nomor 7, KU-nya KU nomor 1. Seterusnya ini yang di merah itu adalah untuk mengintegrasikan antara CPL dengan CPMK. Nah, dari CPMK ini kemudian saya jabarkan ke sub CPMK. Contoh CPMK 1 nih, memahami konsep kurikulum secara etimologis dan istilah. Ini saya jabarkan ke sub CPMK. Untuk pertemuan ke-1 itu pertama dari orientasi mata kuliah, kan gitu biasa pertemuan awal kan berarti ya. Jadi ada betul. Orientasi lah. Kemudian yang kedua baru menginjak kepada pengertian kurikulum nih. Kemudian perkembangan konsep kurikulum. Jadi mahasiswa ingin dibawa untuk memahami dari mulai awal sampai sekarang itu bagaimana sih perkembangan pengertian kurikulum ini. Dan tentu ketika berbicara perkembangan pengertian kan bukan hanya perkembangan dari segi bukan hanya perkembangan teorinya, tetapi didasari dari aplikasi-aplikasinya. Kemudian yang keempat dimensi konsep kurikulum. Jadi untuk CPMK 1 ini saya jabarkan ke 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Yang dalam mengajarkannya saya mengintegrasikan dengan S1, S2, P7, KU1 gitu. Sehingga yang paling kiri itu bukan hanya sebagai pedoman, bukan hanya sebagai pajangan, tapi betul-betul diinternalisasikan dalam implementasi pembelajaran. Ya, kalau kita kan Pak Amin ya di dalam mengajar ada yang disebut dengan korelasi ya. Ada korelasi formal, ada yang okasional kan. Kalau ngajar itu biasa memberikan ilustrasi, contoh dan lain sebagainya. Nah, bisa memperkuat terhadap sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Itu aja. Ini yang menurut saya dalam dokumen kurikulum mesti harus ada dalam dokumen ini. Jelas keterkaitan antara sikap dengan CPMK dan sub CPMK. Ini saya baru menjabarkan misalnya untuk CPMK nomor 1 kan. Karena CPMK mata kuliah saya dibagi menjadi 7. Nah, nanti kita lihat di dalam RPS yang saya sudah buat dalam draftnya. Mungkin sampai sini sebelum ke format RPS yang saya kembangkan, ada yang ingin ditambahkan? Jadi Padang ya nanti akan muncul ya. Kepada CPMK 2 berapa ya kan? Betul. CPMK 3 ini sekian.
ya. Iya. Kalau tiap ini ada 4, berarti ada Iya, dan 4 nanti ya. akan Bagus dan betul. lengkap gitu ya, betul. Dan betul Pak Amin, sehingga nanti Ya, betul. akan menjadi pertimbangan juga. Misalnya Betul. CPMK 1 nih, ada sub CPMK-nya sampai 4. Berapa Ya, waktu yang misalnya. dibutuhkan? Ya. Berapa pertemuan? Apakah cukup 1 pertemuan atau 2 Ya. pertemuan? Ya, Kan gitu. Betul, Pak. Dilihat juga dengan kaitannya kesulitan dari materi itu sendiri. Betul, Begitu, Pak. Ya. Oke, baik. Mangga Bapak Nah, dan ini Ibu sudah. barangkali. Nah, Ya, Pak Dadang, Pak Dadang. Mangga. Ya. nggak ada ujian nih habis ini kan? Kalau ada ujian nggak lulus nih. Pencerahan, Pak. Pencerahan nih, Pak. Ya, Pak, ini betul-betul Ya. kalau saya sedang Pencerahan. menikmati perkuliahan. Jadi kalau dulu saya jadi nostalgia sekian puluh tahun Iya. yang lalu di Aula Barat atau Aula Timur, biasanya Pak Cece Wijaya dulu almarhum. Jadi Ya, sedang baik. ya nggak ada Nah, ini ujian udah. Pak Nano, tenang Nggak saja. ada ujian ya. Jadi Iya, saya Kita izin sedang ya ini ya, menyampaikan terlibat. satu contoh. Ini juga saya Hmm. selalu disampaikan, bukan selalu disampaikan, ingin mata kuliah saya terus dikembangkan. Pak Nano, saya di S1 mengajar mata kuliah ini, saya ini Pak Nano. Mata kuliah saya di S1 itu perencanaan pembelajaran Bu Ati. Nah, ini yang deskripsi itu saya mengambil dari yang ada di prodi ini. Kemudian saya merumuskan nomor 2 CPMK-nya untuk perencanaan itu dari mulai pembelajaran sebagai satu sistem sampai CPMK 5 mahasiswa bisa membuat rancangan perencanaan pembelajaran. Nah, ini Ya. mata kuliah saya nih di S1. Nah, yang paling yang paling kanan ini sub CPMK-nya. Ya, Sama subnya ya. dengan yang tadi Pak Amin. Sama dengan yang Betul. Iya. Nah, Betul. oleh karena itu kalau menurut saya untuk membuat RPS ini dulu yang harus dulu Dipahami, yang harus dipetakan ya. dipetakan dulu kan. Ya. Jelas, Pak, ya, betul. Sub CPMK-nya kalau sudah ada ini mudah lah tinggal memasukkan ke Betul, format. betul. Oke. Nah, Pak Nano, ini ieu mah kedah workshop mohon, workshop Kak. di Depan. Iya. Jadi nggak ada multiplier. Contoh terakhir berarti ya izin ya Ya, berarti mangga. contoh. Nah, ini Pak contoh RPS-nya Pak. Ini mohon draft, Ya. masih draft ini bahan diskusi. Iya, betul. Ini kan tadi sudah sikap saya itu ada 4 Iya, kan. iya. Pengetahuannya betul. saya masukkan di sini tuh, tinggal memasukkan saja, memindahkan. Betul. Ya, Capaian pembelajaran lulusan yang dirujuk ini kan gitu Pak. Ya. Kemudian CPMK-nya kan Mas, Pak. sudah tadi masuk kan gini kan? CPMK-nya Ya, sudah CPMK, ada betul, kan? betul. Tadi Ya. deskripsi mata kuliahnya ini Ya. punya saya. Nah, baru kan setelah itu dijabarkan ke ini pertemuan-pertemuan. Sub CPMK Misalnya ya. kemampuan yang diharapkan sub CPMK yang tadi kan yang CPMK 1 itu saya ada 4 Pak Amin ya. Betul. Ya. Dari orientasi, pengertian, kemudian Ya, ya. perkembangan sama dimensi ini. Ya, ada 4, di betul. sini tuh. Nah, ya ada di sini Pak. Yang tadi Ya. yang 4 itu dari CPMK 1. Betul. Baru di sini ada estimasi waktu sampai ke sini cukup Ya, 100 menit gitu kan. Nah, ini bahan kajiannya apa? Yang pertama kan orientasi itu menjelaskan RPS lah biasalah ya. Kemudian masuk ke konsep kurikulum secara istilah melalui perkembangan pengertian sampai kepada nomor 4 dimensi kurikulum di sini mohon maaf. Masuk dimensi kurikulum. Di sini harus masuk ini dimensi kurikulum. Betul, satu lagi Pak ya. Nah, satu lagi. Nah, begitu Pak. Kemudian metodenya ini silakanlah nanti ini contoh aja Bu Ati ya. Disesuaikan ya. Iya. Waktunya pengalaman belajar. Nah, apa yang dimaksud dengan pengalaman belajar? Pengalaman belajar itu adalah aktivitas yang harus dilakukan oleh mahasiswa, baik di kelas maupun di luar kelas. Sehingga dengan aktivitas yang dilakukan itu, mahasiswa bisa menguasai materi yang ini nih, yang sub CPMK di sini yang paling kiri. Gitu. Nah, saya coba merancang misalnya pengalaman belajarnya menganalisis RPS, kan gitu, mempelajari lah. Kenapa istilahnya menganalisis? Karena kan mahasiswa harus sudah lebih tinggi ya kemampuannya menganalisis lah gitu. Betul. Kemudian mempelajari konsep dan dimensi kurikulum. Nah, itu kan. Nah, ini kan dari sumber-sumber terkait. Jadi mahasiswa itu silakan nanti di luar perkuliahan itu dia mencari sumber-sumber kan gitu yang terkait dengan pengertian kurikulum, dimensi kurikulum. Kemudian pengalaman belajar berikutnya sebagai stimulus membuat laporan singkat hasil penelusuran dari sumber terkait. Iya.
Artinya ini sebagai realisasi dari pembelajaran berbasis SKS. Kan SKS itu mereka harus belajar di samping tatap muka juga mandiri dan terstruktur. Nah, harus ada rambu-rambu apa yang harus mereka lakukan ketika terstruktur dan mandiri. Nah, inilah bentuknya kalau dirumuskan dalam bentuk pengalaman belajar, begitu. Nah, di sini. Nah, kemudian baru ini indikator dan kriteria penilaian. Misalnya kan kita bisa melihat, kalau saya misalnya contoh berarti ya, partisipasi kan, artinya menjadi indikator penilaian, bagaimana keaktifan mahasiswa, kan gitu. Kalau ketepatan misalnya, karena di nomor 3 ada membuat laporan, ketepatan menyampaikan laporan misalnya. Disiplin dan tanggung jawab, ini kan soft skill-nya gitu kan. Nah, tentu indikator ini diselaraskan dengan bahan kajian dan CPMK, Pak. Jadi tidak harus seperti ini. Kemudian baru bobotnya ini saya belum isi, baru referensinya ada RPS, di sini ada Pak Nana Saudi tentang kurikulum, tim MKDK, dan belum ditambah lagi ada dari yang lain. Nah terus sampai saya sudah isi, Bu Ati, ini draft ini sampai pertemuan yang ke, ini ujian tengah semester saya sudah 16 Pak ya? Sampai ke 16. Iya, 16. Nah, 16 pertemuan itu untuk tatap muka, mahasiswa kita akan menghabiskan waktu sebanyak 1.600 menit. Sama dengan 26,60 jam per semester. Untuk tatap muka. Belum nanti ditambah dengan terstruktur dan mandiri yang 70 menit. Sehingga nanti bisa dihitung mata kuliah 2 SKS itu berapa mahasiswa harus belajar dalam 1 minggu. Nah, sehingga berapa mereka harus punya waktu juga untuk rileks, santai, istirahat, kan gitu, Bu. Nah, disinilah tadi ada hubungannya dengan CPL itu juga harus menyandingkan dengan jumlah mahasiswa kuliah dalam 1 semester itu berapa SKS. Tidak terlalu berat. Nah, contoh punya saya tadi terlalu banyak bisa dikurangi kan gitu. Karena mahasiswa juga kan perlu ada istirahat ya, main kan gitu kan. Perlu. Ini kan dokumen kurikulum harus memperhatikan tentang itu juga. Jangan sampai ya kita merancang kurikulum seoptimal mungkin mahasiswa lupa, tidak diberi hak untuk ya menggunakan waktu senggang istirahat. Nah, sumber-sumbernya ini saya sumbernya dari Lewis, Olipa, Mer, Pak Sukmadinata Almarhum, tim MKDK, Tyler, Jais, bahan jurnal terbaru, dan ditambah dengan yang saya buku ini dari Pak Nano ini. Karena ada khusus di sini di dalam materi ini tentang ya terkait sejarah militer dari tentang ilmu pertahanan. Nah, belum saya masukkan di sini. Nah, itu sajalah draft awal ini, mohon masukannya dari Bapak dan Ibu. RPS yang sudah saya coret-coret lah di sela-sela kesibukan. Itu berarti tentu masih banyak kekurangan, mohon masukannya dari Bapak dan Ibu. Itu saja, Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Dadang. Ini sampai kalau bahasanya Pak Sidik itu speechless ya. Jadi sudah kehabisan kata-kata nih ya. Jadi luar biasa, alhamdulillah ilmu yang berkah di akhir minggu di weekend ini bagi saya terus terang ini satu yang luar biasa. Jadi membekali lagi. Jadi selama ini saya bikin RPS itu ya kadang-kadang kemana-mana gitu ya. Artinya belum sesuai dengan patokannya. Saya ingin mereview terlebih dahulu pertemuan kita kali ini ya. Jadi alhamdulillah sebelumnya Pak Nano, kurikulum atau naskah akademik yang sudah disusun oleh Unhan ini sudah direview oleh Pak Dadang. Ya, sudah memberikan masukan. Di antaranya tadi mungkin karena ini usulan prodi baru, tadi ada landasan pengembangan kurikulumnya yang mungkin belum ada. Dan mungkin nanti Pak Dadang dengan Pak Yani akan memberikan masukan, mungkin Pak Nano kalau diminta. Kemudian profil lulusan poin A-nya yang lebih dipertajam akan menjadi seperti apa gitu, seperti poin-poin yang berikutnya.
Lalu kemudian untuk kekhasan, untuk kekhasan itu CPL boleh ditambah dari 10, sehingga nomor 11 university value-nya muncul, yaitu tentang bela negara. Mungkin hal-hal ini 3 poin yang mungkin Pak Nano bisa menyampaikannya ke Unhan, ya, sebagai satu bahan terbaru, kajian terbaru. Mungkin nanti Unhan akan nanya, Pak Nano dari mana ini? Dari mbahnya kurikulum, gitu ya. Mohon maaf, nanti mungkin dari UPI, ya dari UPI. Maaf Pak Nano. Iya, dari timnya Pak Nano, dari tim saya gitu ya. Kami mungkin mungkin gaya lah Pak Nano gitu. Ya, itu mungkin review yang bisa diberikan ya. Kemudian juga mengenai tadi berbagai ilmu yang sudah diberikan, kalau bagi saya ini tidak banyak tanya kecuali tadi yang bobot ya. Bobot di LPS itu apakah per pertemuan persentasenya atau untuk 14 kali pertemuan? Mungkin pertanyaan saya di awal itu dulu. Presentasi yang mana Bu Ati? Yang di LPS yang dibuat itu ada bobot ya, bobot penilaian itu maksudnya atau bobot apa? Ini ya betul, saya juga belum isi ini bobot persentase penilaian. Mungkin Pak Yani, karena ini juga banyak terkait dengan yang kita kembangkan, Pak Yani bisa memberikan informasi ini. Untuk bobot Pak. Bobot penilaian. Yang mana Duk? Ya. Ini nih yang bobot penilaian, bobot persentase ini. Bobot di LPS. Per sub CPWK per pertemuan Pak, per pertemuan itu. Bobot penilaian itu kan ya? Iya, bobot penilaian betul. Ya di ini aja di apa namanya di just oleh kita begitu ya. Betul. Kan di setiap materi itu kan ada yang kalau dalam pemetaan ya. Sebenarnya gini Bapak Ibu. Ketika kita memilih tadi Pak Dadang ada berapa 4 atau berapa untuk itu kan sebenarnya board skill-nya ya. Jadi artinya cabang keterampilan utamanya begitu ya. Nah, keterampilan utama itu memiliki bobot yang tinggi gitu. Nah, kemudian kalau ada beberapa materi yang sifatnya mungkin lebih lebih rendah, bukan lebih rendah ya, tapi cabang dari dari cabang utamanya itu bisa lebih rendah itunya nilai bobotnya seperti itu. Kalau dari pemahaman saya seperti itu. Jadi artinya kita akan memberi bobot ketika dalam proses penilaian di akhir sebenarnya itu juga diperhitungkan bobotnya berapa begitu. Sehingga pada saat tes itu ketika kita menentukan bobot bahwa anak itu bagus tidaknya itu soal-soal yang terkait dengan yang materi tertentu itu akan dikasih bobot lebih tinggi ketika dalam perhitungan nilai begitu. Gitu Pak. Misalnya untuk yang pertemuan seperti ini ya bobotnya rendah ya, tapi untuk penjelasan nanti dalam menyusun RPS misalnya anak itu lebih besar, menganalisis atau mengembangkan dokumen kurikulum itu mungkin nilainya lebih besar bobotnya pada materi itu. Nah itu. Oh berarti nanti Pak, total bobot di paling bawah itu 100 ya Pak Yani ya? 100 ya. Jadi nanti per pertemuan itu di presentasinya di presentasinya. Begitu diakumulasi di bawah itu jadi 100% gitu ya? Iya, betul. Ya. Jadi per pertemuan berapa persen penilaian yang akan diberikan gitu ya mungkin ya? Iya, betul berarti. Ya, baik, terima kasih. Pak Yani, Bapak dan terima kasih Pak Yani. Bapak dan Ibu silahkan Bapak dan Ibu Abi Unggul Ibu. Bapak mangga silahkan barangkali ada yang ada memberikan masukan atau masukan untuk kegiatan ini silahkan. Pak Yani sinyalnya. Dua Pak. Ya pertama tentang rumusan profil. Memang untuk profil itu ada sifatnya yang berbasis masyarakat, berbasis kalau di umum ya itu dan itu digugat sama perumus KKN-nya sendiri gitu. Jadi kan dalam proses tracer study itu kita dapat informasi apa sih pekerjaan yang dibutuhkan di masyarakat.
Di dalam konteks industri 4.0 itu profil yang seperti itu, rumusan profil yang diambil dari masyarakat atau dari dunia industri atau dari pengguna lulusan itu sudah ketinggalan zaman, tidak bisa kita gunakan. Oleh karena itu di dalam proses penulisan profil itu sebenarnya harus ke depan. Ke depan tuh jadi apa itu ya mungkin namanya sama ya sebagai peneliti di bidang sejarah dan seterusnya, tapi harus memiliki ekspektasi bahwa ke depan itu akan mengantarkan seperti apa dalam konteks yang lebih luas. Artinya kita sebagai pendidik di apa namanya sejarah militer ini kan cenderung tanda kutip sejarah itu jadi statis. Kita mempelajari hal yang ke belakang dan seterusnya kan gitu. Dalam konstruksi pemikiran kita kan kita memang belajar di belakang, tapi bagaimana konstruksi pemikiran ke depan lulusan itu menjadi memiliki apa sebagai pionir dalam proses membuka jalan sejarah. Saya baca dari referensi kalau misalnya kita tidak bisa membaca sejarah itu artinya akan dikutuk bahwa kegiatan akan dikutuk, peristiwa itu akan berulang lagi gitu. Yeah. Hanya tuh Pak Nano itu istilahnya gitu. Jadi kalau kita mengambil sejarahnya tidak mempelajari sejarah maka akan berulang sejarah itu dengan lebih menyakitkan lagi karena kita tidak pernah mempelajari sejarah gitu. Sejarah itu jangan sampai kita masuk ke lubang yang sama kan begitu ya. Nah itu yang terkait dengan itu, maka sebenarnya profil yang lain yang tadi saya menyimak itu yang nomor A itu bertugas sebagai berbagai organisasi militer. Nah, kita nanya gitu, mereka itu akan jadi komandan atau akan menjadi hanya sebagai apa begitu? Itu sebutkan aja langsung. Jadi di sini misalnya sebagai komandan berbagai organisasi kemiliteran, langsung aja. Oleh karena itu frame kita untuk bisa menemui mahasiswa itu langsung Anda itu akan jadi komandan gitu loh. Gitu. Bukan jadi anak buah dan seterusnya kan gitu. Itu kedudukan komandan, kedudukan sebagai peneliti, itu adalah pekerjaan yang apa namanya memang profesi ya, dia sudah masuk ke wilayah mengambil bagian tertentu di dalam apa namanya ya namanya outcome kalau di istilah kami. Jadi ini ilustrasi saja. Pada waktu kita sosialisasi, saya dengan Pak Dadang di Pasca ada pertanyaan. Ini saudara ini pengembangan kurikulum itu kok selalu berbicara tentang industri dan seterusnya. Sedangkan kami ini adalah dari lulusan pendidikan sejarah gitu. Kebetulan pada waktu yang nanya Profesor Nana ya Pak Dadang ya. Kemudian saya balik bertanya gitu. Kalau di museum itu apa saja Pak pekerjaannya? Saya mohon maaf ada penjelasan. Pertama ada administrasi, yang kedua ada interpreter, ada sebagai penelaah manuskrip dan lain-lain. Nah, penerjemah manuskrip itu pekerjaan bukan? Itu saya. Nah, itu yaitu berarti di dalam profil lulusan pendidikan sejarah kalau Bapak ingin memasukkan sebuah pekerjaan, ambil bagian itunya. Ahli di bidang manuskripnya gitu. Atau kita alihkan di sebuah museum itu kan ada kegiatan misalnya sebagai interpreter yang ketika ada kunjungan segala macam dia akan menjelaskan bercerita segala macam. Ya udah kalau gitu arahkan ke situ. Jadikan dia menjadi seorang yang ahli di bidang interpretasi ya dan dalam menerangkan objek-objek yang disandingkan atau dipajang di museum seterusnya. Itu pekerjaannya. Jadi artinya itu luar biasa besarnya gitu. Kita akan jadi bagian apa? Jadi OB, jadi manajer, jadi sekretaris segala macam, sebutkan aja itu sebagai profil yang akan kita sasar gitu untuk bisa mengembangkan. Itu yang jadi menurut usul saya ya jangan memang bertugas di berbagai organisasi nggak jelas jadi apa gitu. Sebutkan aja Pak menurut saya. Jadi komandan atau jadi apalah sesuai dengan kedudukannya di situ. Terus yang komentar yang kedua terkait dengan bahan ajar. Mungkin dalam sudut pandang persepsi yang berbeda. Tadi kan pertanyaan dari Pak Nano terkait dengan apakah ada PowerPoint dan seterusnya. Kalau kita berbicara pada kemasan itu sangat bebas Pak sebenarnya. Jadi kalau menurut pemahaman saya yang namanya bahan ajar itu hanya ada 3, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, di dalam mengemas
mengemas pengetahuan itu cocoknya dengan cara apa? Mengemas keterampilan cocoknya dikemas dalam bentuk apa? Untuk sikap misalnya dalam bentuk apa? Kalau sikap misalnya saya pengen sikapnya dalam bentuk buku, ya bukunya bukan buku teks dong. Anda bikinnya bukunya buku cerita, bukunya buku sejarah atau cerita atau misalnya cerita anak atau segala macam. Sehingga ketika dia baca dalam bentuk itu, yang disentuh bukan hanya otak tapi langsung ke hatinya. Dia akan berubah perilakunya. Nah, itu kan kemasan artinya. Artinya bahan ajar itu bukan pada bukunya, Ibu, menurut saya. Bukan pada modul segala macam, tapi bahan ajar dalam definisinya adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Memang sekarang di dunia di pendidikan, di sekolah kadang-kadang melihat ini bahannya apa? Ya buku teks dan seterusnya. Itu kemasan sebenarnya. Kemasan yang harusnya seperti misalnya PowerPoint ya. PowerPoint itu kan sebenarnya dikatakan bahan ajar gitu. Tapi dalam dimensi apa? Pengetahuan, sikap, atau keterampilan. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya dengan asumsi bahwa ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan, maka ketika kita menyebutkan kemasannya itu ya bebas aja, Pak. Ada atau tidak ada ya. Bahkan guru pun adalah sebagai, kalau dia bercerita tentang sesuatu, dia sebagai bahan ajar sebenarnya kan. Karena bahan ajar bukan gurunya, tapi apa yang diceritakannya seperti itu. Apa yang disasarnya gitu. Itu barangkali perspektif yang berbeda gitu. Iya. Bu Terima Ati, kasih, bentar, Bu Ati. Mangga, silahkan Pak Nano. Nah, jadi gini, ini saya udah dapat nih sekarang. Insya Allah nih, nama yang untuk poin A itu, Pak. Bertugas di berbagai organisasi militer. Ya. Jadi ada 2 sebetulnya ya. Jadi belum tentu jadi komandan juga ini, Pak. Yang pertama, kalau menurut saya itu barangkali nih yang tepat itu adalah, atau mungkin saya pengen menceritakan dulu, ada sejarah militer. Jadi itu sejarah yang ditulis ya untuk kepentingan militer atau mengenai militer, itu sejarah militer. Yang kedua itu apa yang disebut lesson learn, Pak. Lesson learn itu pengalaman yang berharga untuk satuan tersebut. Itu disebut kalau di kami itu ada yang namanya lesson learn. Lesson learn itu misalnya begini. Jadi kita melakukan operasi di mana gitu ya, operasi militer. Itu apa-apa yang terjadi di lapangan, di pertempuran, dan itu yang kejadian-kejadian itu memang sesuatu hal yang ekstrim, tragis, atau membahayakan, atau keberhasilan, ataupun kegagalan. Itu ditulisnya itu aja. Tapi kalau sejarah kan semuanya, mulai dari perjalanan dari Jakarta misalnya kemana sampai ke Papua itu ditulis sampai di sana itu bagaimana. Ini contohnya misalnya. Tapi kalau lesson learn itu hanya di daerah, di perjalanan juga, di perjalanan sampai ke daerah operasi dan sampai pulang. Tapi fenomena atau kejadian yang sifatnya menguntungkan atau merugikan atau ekstrim. Jadi ekstrim untuk satuan tersebut. Nah, ini perwira ini harus mampu untuk melakukan kajian tentang sejarahnya sendiri, sejarah satuannya sendiri. Misalnya batalion, kalau bapak saya dulu batalion 330 di Dekolot itu pergi kemana, ke Kongo, kemana-mana itu. Ada pencatat sejarah satuan, ada pencatat lesson learn. Jadi sesuatu hal yang tadi ekstrim atau kejadian yang sangat tragis, ada gugur berapa orang misalnya dan sebagainya, itu dicatat. Nah, lesson learn ini kepentingannya untuk pendidikan, Pak. Pendidikan misalnya di pusat pendidikan infanteri gitu misalnya. Kalian jangan melakukan seperti ini karena ini pernah terjadi pada saat operasi ini begitu. Menjadi suatu kewaspadaan bagi satuan tersebut untuk tidak melakukan kejadian tindakan seperti itu karena membahayakan individu maupun satuannya. Itu yang disebut dengan lesson learn. Nah, sekarang kembali kepada poin A tadi, mungkin yang lebih tepat itu adalah bertugas sebagai staf sejarah militer di satuan. Jadi dia tuh staf, Pak. Jadi dia menulis sejarah satuannya. Misalnya sejarah batalion 330, dia menulis sejarah batalion 330 mulai dari
A sampai dengan Z. Barangkali itu mungkin Pak sarannya itu. Jadi bunyinya itu Iya. perwira staf Perwira staf. perwira staf di Satuan Organisasi Militer. Tapi nanti ini kan baru lulus Pak. Padahal begitu Borojo lulus jadi tentara dia staf Pak. Tapi nanti suatu saat misalnya bisa seperti Pak Nano ini suatu saat nanti tapi setelah mendapatkan pendidikan penjenjangan, ada apa yang namanya pendidikan khusus, ada pendidikan pengembangan. Nah, itu bisa jadi jenderal atau jenderal itu sifatnya umum, bukan jenderal bintang 1 tapi. Saya kira itu mungkin usulan sementara. Ya, siap. Nuhun, Pak Nano. Jadi betul Pak Nano, ini berarti mohon izin ya. Jadi yang dirumuskan itu baru lulus dari S1 kan gitu Pak Nano ya. Betul. Apa tadi staf di organisasi perwira. Staf organisasi perwira gitu kan? Bukan, perwira staf. Oh, perwira staf. Oke, itu aja berarti ya. Jadi kemudian perwira staf. Nah, tadi baru ada deskripsi penjelasannya perwira staf. Usulnya ya. Oke. Nah, mengenai profil lulusan, ini kan ada 4 tadi ya, perwira staf, peneliti, guru, dan jurnalis ya. Nah, pertanyaan saya ini mengusik itu kan semua mata kuliah mengusung untuk menjadi itu ya Pak. Tetapi nanti misalkan apabila dia di organisasi kemiliteran tertentu, mungkin hanya satu profil lulusan yang dilaksanakan. Ya, gitu ya. Tetapi misalkan manakala dia ke Pusdik, Gumilnya yang di ini, atau memang di satu kesatuan itu dia bisa menyelenggarakan semua profil itu. Gitu. Jadi 4-4-nya. Bisa jadi Bu. Jadi bisa dalam satu organisasi misalnya di katakanlah di batalion ataupun di brigade misalnya. Itu bisa saja CPL tadi yang 4-4-nya itu memang dia harus kuasai gitu. Contoh misalnya ya tadi menulis tentang sejarah satuan. Nah, itu mereka harus bisa. Berarti dia harus bisa mengutarakan dalam tanda petik sebagai pendidik kepada para staf lainnya gitu. Iya, berarti ini mungkin penempatannya juga di semua korp ya, atau mungkin ada yang dulu sejarah itu masuk ke apa ya Pak Bintal? Sekarang ada di sejarah. Masih ada di sejarah. Dinas sejarah ya. Nah, apa mungkin penempatannya di sana nanti atau bebas ke semua kesatuan? Bebas Bu. Jadi kelihatannya sekarang ini lulusan yang pertama itu kemungkinan besar ditempatkan di Akademi Militer. Gitu. Akmil di Magelang. Karena ya itu dan Angkatan Laut misalnya di AAL terus nanti di AAU karena pengalaman sekarang itu guru-guru sejarah militer di sana, guru-guru militer sejarah militer di sana itu tidak memiliki background kependidikan. Jadi kumaha manehna lah, panggil-panggilna lah gitu kalau orang Jerman Barat. Nah, kita ini sekarang membekali mereka nih, ini caranya memberikan pembelajaran, ini materinya. Kalau materinya kan bukan dari kita tapi dari semester 1 sampai dengan semester 5 ya, 6 kalau nggak salah. Itu materinya, substansinya. Saya kira itu. Semakin jelas ya. Berarti kita itu akan menghadapi siapa yang akan menjadi apa gitu sehingga dalam perkuliahannya pun kita semakin jelas mungkin nanti yang dirancang itu ya. Baik Bapak dan Ibu, masih ada yang akan ditanyakan atau yang akan kita diskusikan? Mohon izin menanggapi bisa Bu? Mangga Pak Sidik silahkan. Ya, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dadang atas ilmunya, mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat nih hari ini. Amin. Kemudian selanjutnya menanggapi juga mengenai poin profil lulusan yang poin A. Saya kira tadi kita sudah brainstorming, kemudian mengkerucut kepada ada nomenklatur atau ada term ya, ada pilihan kata, istilah yang kita pakai jadi perwira staf gitu ya. Terkait dengan apa yang tadi Pak Yani sampaikan bahwa ketika kita menyusun profil lulusan kemudian harus link and match dengan industri. Nah, saya kira kalau
perwira staf ini pilihan kata yang umum. Jadi nanti apa saja yang mau dicapai dibutuhkan di organisasi militer, dia bisa masuk profil lulusan kita. Tapi kalau kita mau lebih spesifik mengenai profil lulusan terkait organisasi militer, saya kira bisa menilik analisis jabatan yang ada di organisasi militer, Pak Nano, saya kira. Di organisasi militer tentu kan ada Anjab ya, ada Anjab, ada FJab, kemudian nanti apa saja yang terkait dengan tusi dan kemudian profilnya. Nah, ini yang mau kita harapkan. Entah itu apa, misalnya analis atau apa begitu yang nanti penyebutan namanya itu bisa sesuai dengan kebutuhan, link and match dengan kebutuhan organisasi militer. Begitu. Saya kira itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi Bu Ati menyampaikan mungkin ada masukan terkait kegiatan ini. Saya begitu menyimak Pak Dadang menyampaikan materi, kayaknya kita bisa membuat satu multi efek ya. Kita kan dosen ya Bu, punya BKD begitu ya. Kalau misalnya kegiatan ini kita beri nama apa begitu, kemudian ada tanda tangan Pak Nano, kemudian ada tanda tangan siapa begitu yang jadi sertifikat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat BKD Pak Dadang sebagai narasumber dan peserta begitu. Saya kira itu tadi terpikir aja terlintas Pak, mohon izin kalau diperkenankan, kalau enggak ya nggak apa-apa juga sih. Saya kira demikian Bu Ati. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Mas Sidik, terima kasih. Itu memang kita perlu sekali ya. Jadi nanti mungkin dirancang apa namanya ya Pak Nano, sehingga di sini kita mungkin workshop sekian jam gitu ya, sesuai karena toh kita juga ada dokumennya. Terima kasih Mas diingatkan hal-hal buat itu BKD ya. Bisa buat buat guru besarnya kan. Iya, betul. Ya, jadi nanti ada beberapa kegiatan mungkin kalau saya lihat di sini kita kan LPS ya awalnya ya. Nah ini mungkin ini store-nya ke Unhan, ke Panano ya. Tapi manakala kita membuat bahan ajar, memang ke Unhan juga, tapi kita bisa modifikasi untuk karya kita. Gitu ya, mungkin nanti kalau kami di UPI pencetakannya ke UPI PES ya, mungkin kalau masih di ke mana itu jadi multi efek gitu ya, multi guna pada akhirnya ya. Jadi sama-sama kita menarik manfaat dan memberdayakan hal-hal yang kita lakukan. Betul. Jadi nanti dari bahan aja ya. Lalu mungkin Mas Sidik kan di sini di media nampaknya sangat ahli ya, pakar ya. Mungkin nanti bisa membantu juga sebagai membuat nanti kami rancangannya, storyboardnya gitu ya. Lalu nanti Mas bisa dibuatkan dalam bentuk mungkin podcast, apa gitu ya, sehingga itu jadi karya inovatif. Tapi sebetulnya ini karya untuk Panano juga nanti ke Unhan pada saat, jadi kita bisa pakai ke Unhannya, bisa juga kita membuat media yang nanti bentuknya karya inovatif. Sekarang kan kemarin di Sista gitu ya Pak Dadang ya. Betul, setuju Bu Ati, setuju. Ya, jadi kita bikin podcast misalkan untuk satu mata kuliah, untuk bikin YouTube, Canva atau Pauton dan segala macam lah seperti itu. Saya bisa menyebutkan tapi saya tidak bisa mengerjakannya. Ya, ada usul lagi atau ada pertanyaan? Kalau bahan ajar itu dicetaknya di CV Makmur Cahaya Ilmu. Abdi teh bade nyebat eta Pak Yani. Abdi teh bade nyebat di CV Makmur naon teh sejahtera eta yang ada labelnya. Nah, disepakati. Betul. Kan. Halo. Berarti mudah-mudahan ku ayana silaturahim dia kan atuh urang dipaksa dalam tanda kutipnya supaya jangan produktif. Nah, kan urang teh upami ningali Panano luar biasa tuh. Terus orang Panano saya iri Pak. Betul. Bapak produknya banyak banget, ya mudah-mudahan kegiatan ini ya kita dipaksa dalam tanda kutip untuk kebaikan lah. Jadi yang nanti multi efek lah manfaatnya. Betul. Setuju Pak Sidik tadi. Kalau betul Pak Sidik nanti kita rancang medianya apa, lalu bahan ajarnya Pak Yani pencetakannya sudah ada kan ya di CP Makmur itu eta. Saya juga itu amplopnya tidak dibuang,
disimpan Pak Nano. Lalu kemarin saya lihat status, ya Allah ini sudah keluar lagi buku yang naik cetak gitu ya. Ini luar biasa sekali, insya Allah mudah-mudahan kami juga ingin seperti itu ya. Jadi di sini yang kalau orang menyebut lansia manula itu tidak seolah-olah jadi beban demografi ya. Kalau sekarang tidak, bahwa itu adalah bisa produktif. Makanya saya komentar hobi yang sangat produktif gitu ya. Begitu. Bagus, terima kasih Pak Sidik. Dan mudah-mudahan kalau saya berharap suatu saat kita tidak hanya di Zoom meeting saja, suatu saat bisa silaturahmi langsung sehingga beda nanti nuansanya kalau suatu saat kita bisa bertemu, misalkan launching buku apa atau apa, misalkan oh ini mimpi yang mudah-mudahan tercapai ya. Berarti ya karena kita tadi bahan ajar kita akan rancang disusun untuk kepentingan prodi baru di Unhan kan itu. Maka tentu yang pertama tadi Pak Amin, RPS-nya dulu harus firm dulu. Betul. Karena bahan ajar itu nanti dikembangkan sesuai dengan topik-topik RPS. Iya, induknya dulu Pak ya, bawahnya dulu Pak, bawahnya Pak, RPS. Baru nanti kita mengembangkan bahan ajarnya. Gitu. Itu langkah kedua ya. Iya, langkah kedua. Mohon izin Pak Dadang. Itu mungkin harus ada target Bu Ani. Berarti harus ada target ini RPS dulu kapan ini harus finish gitu. Baru nanti kita akan melangkah dengan step berikutnya gitu. Kalau saya sebentar Mas Sidik ya. Saya berpikir begini, sekarang 1 Pak Dadang ya. Minggu depan 2. Supaya kalau terlalu lama juga nanti kita kan agak jenuh ya menyimaknya. Enggak, maksud saya gini, semuanya deadline-nya semuanya selesai gitu. Yang 7 mata kuliah lah. Oh, yang 7 mata kuliah itu deadline-nya kapan? Pak Nano, untuk deadline LPS kira-kira kapan Pak? Supaya kalau ini dipaksa selesai nanti. Insya Allah semua juga sudah siap. Jadi kerja Rodi ya Mak. Nggak apa-apa Pak. RPS sebetulnya dimintakan sebelum bulan ini, sebelum bulan Januari. Tapi paling mislek minggu pertama atau minggu kedua dari bulan Februari gitu di store. Oh iya. RPS-nya aja Pak. RPS. Barangkali karena kita itu belum mendapatkan slot untuk memaparkan RPS kita yang 7 ini, jadi kita sebetulnya bisa kita bisa mereview kalau mau nih, review ulang. Nah nanti saya itu terus terang mau pasrah bongkokan kepada Bapak dan Ibu penyusun. Jadi nanti itu misalnya mata kuliah kurikulum nanti yang akan menyampaikan di forum Unhan, forum besar itu nanti Pak Dadang misalnya. Terus nanti Pak Amin bidang apa, Pak Yani bidang apa itu masuk di Zoom itu. Tapi mungkin tidak semuanya masuk barangkali. Tapi yang ada kepentingan pada saat itu aja, yang kebagian materi-materi kuliah itu aja yang akan masuk ke dalam Zoom besar di Unhan. Karena di Zoom di Unhan itu rame pisan. Ya, pasti Pak. Banyak orang dan waduh udah deh. Pokoknya kayak ujian tesis kali. Kayak ujian disertasi kali. Wah, siap-siap lah. Kalau nggak bisa ya nanti di tentara sekarang mah udah nggak ada giginya. Bagus, CNN. Ya, baik. Jadi mungkin ya. Makanya Pak Nano kita kembalikan lagi. Punya sihung. Iya, seperti dulu lah. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Kalau terus boleh, satu lagi mungkin Bu, tadi kan ada dari Pak Sidik, Mas Sidik itu mengenai anjak itu analisa kebijaksanaan kan ya. Itu pangkatnya kolonel Pak Sidik. Pangkatnya kolonel. Anjak ada namanya satu lagi apa tuh? Namanya itu. Jadi itu pangkatnya kolonel biasanya udah naik itu. Jadi kalau ini kan perwira aja, perwira letnan 2, balok 1. Jadi balok 1 kita bisa bilang staf lah gitu. Iya, perwira staf ya. Dan dia biasanya tidak belum membawahi anak buah. Kalau yang namanya peneliti dan sebagainya itu mirip-mirip seperti dosen lah. Kalau dosen peneliti kan tidak punya anak buah biasanya dia. Ya mirip-mirip begitulah. Walaupun tidak sama.
Iya. Baik. Terus yang berikut ini Pak Dadang, Bapak-bapak, ini saya udah nulis juga mengenai ini buku Wow. filsafat. Alhamdulillah. Pak. Ini Bapak bahan bikin. ajar. Iya. Nih. Nanti itu dimasukkan tuh landasan filosofis tuh Pak. Jadi Iya, kena bisa juga ini. Nanti saya kirim juga nih ke alamat kalau begitu. Sip. Iya, Iya. Di Antos Pak, luar biasa ya. Nah itu. Ya, untuk memperbaiki nanti kalau misalnya ada yang ini seperti definisi ilmu pertahanan itu lebih ada di sini, ada yang lebih jelas. Iya, iya. Baik. Atur nuhun Pak Nanti Nano. insya Allah saya kirim ke alamat bapak-bapak dan ibu-ibu. Nanti kalau belum alamatnya hilang, nanti saya minta lagi. Insya Allah. Baik Pak, hatur nuhun. Ditulisnya bukan sama saya, sama rektor. Iya. Jadi baik, Pak Rektor ini karena profesor, kalau saya kan MPD, jadi telaku kalau MPD. Menikit tuh, iya. Baik, terima kasih Pak Nano. Sebelumnya ditunggu bukunya ya. Nanti alamatnya mungkin kalau lupa di ini lagi, nanti dikirim lagi ya dengan pengiriman kemarin ya. Baik Bapak dan Ibu, baik kita akan sepakati kapan harus selesai RPS ini. Enggak. Jadi tanggal berarti tanggalnya. Tanggal ya. Tentukan tanggalnya. Ya, sekarang kan tanggal 29 sekarang. Sekarang 29. Apa ya, seminggu? Kalau merujuk tadi dari Pak Nano 2 minggu atau minggu kedua di bulan Februari, kalau saya lihat di tanggalan hari Sabtu minggu kedua Februari itu di tanggal 12 Februari. Tanggal 12 ya. Februari. Berarti begini ya. 12 Februari itu harus sudah final ya. Sabtu depan ya, Sabtu depan. Sabtu depan itu masih depan, Pak. Tanggal 5. Tanggal 5. Sabtu depan itu 5 Februari. Sabtu depannya lagi 12 Februari. Sabtu depannya lagi 19. Ya. Nah, ya. Saya ada ini Pak, ada masukan untuk Bapak Ibu dan sekalian. Jadi nanti RPS itu kalau sekarang misalnya Pak Dadang udah selesai nih, dianggap selesai ya, walaupun katakan. Itu nanti akan saya masukkan ke Pokja di Unhan. Siapa tahu nanti dapat slot untuk presentasi mengenai kurikulum yang disusun Pak Dadang misalnya. Iya. Kalau misalnya ada itu, nanti langsung bisa Pak Dadang langsung menjelaskan. Gitu sekalian dengan yang slide-slide tadi itu supaya dijelaskan biar pada pintar juga masalah kependidikannya dosen-dosen. Betul Pak, betul Pak. Iya, betul. Pak Dadang dimohon untuk bukan hanya menjelaskan itu apa tuh si materi RPS-nya saja. Semua tentang keterkaitan penyusunan kurikulum persis seperti yang tadi dipaparkan Pak Dadang. Bagus Pak. Itu. Nanti kalau misalnya Pak Yani udah selesai misalnya apa gitu ya. Misalnya sejarah geografi militer misalnya udah selesai. Nanti saya storekan RPS yang dibuat Pak Yani. Nanti siapa tahu dapat slot duluan lagi. Nanti kita bisa langsung presentasi. Demikian seterusnya sampai ke 7 RPS itu. Tapi kalau misalnya digerebegen, istilahnya digerebegen teh disekalikan Gus ya. Disekalikan Gus nanti repot juga orang sana juga gitu. Iya. Kalau wah, Pak Nano hebat, cina beres 7, cina gitu ya. Nanti. Kaget kemana nata. Kira itu Bu dan Bapak-bapak, mudah-mudahan lancar semuanya. Baik, terima kasih. Amin. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, sementara untuk Pak Dadang itu sudah oke. Mungkin Pak mungkin bisa Pak Nano setorkan mungkin ya. Sementara kita yang belum, kita targetnya 2 minggu saja. Ya, 2 minggu ya. 2 minggu nanti 2 minggu itu tanggal 12 jadi 12 ya tanggal 5 mungkin kita off dulu ya. Tanggal 12 itu sebelumnya harus diharapkan bisa sudah selesai. Jadi di grup saja dikirim ya. Jadi mungkin kita bisa saling membaca sebelumnya dan bisa memberikan masukan. Jadi jangan tanggal 12 Mas Sidik, kalau bisa deadline-nya tanggal 10 Februari. Dikirim di grup. Jadi kita pada saat tanggal 12 itu sudah masuk. Kecuali yang Pak Dadang.
mungkin Pak Dadang itu bisa bisa store bisa Pak Makmul bisa menyetorkan ke Unhad sehingga nanti Pak Dadang punya pengalaman lebih awal dan nanti kasih tahu ke kami kenal persiapan mentalnya jika kumaha eta tentara tegala gitu. Nah, Bu Ati, begini nanti akan saya undang. Saya usulkan untuk diundang bukan hanya Pak Dadang yang mau presentasi, tapi dari bos-bos dari masing-masing ini, bos-bos dari masing-masing mata kuliah. Iya, baik. Ya, jadi misalnya Bu Ati, Pak Amin, Pak Yani, ya. Pak Amin, nanti kita ambil satu-satu untuk masuk di grup gitu aja. Iya, supaya nanti nggak nanya-nanya Pak Dadang, kayak Pak Dadang ditakut-takutin lagi. Ade sih ya, kalau ditakut-takutin nanti mau ngikut. Baik, bagus sekali. Jadi nanti Pak Dadang mungkin tadi seperti yang Pak Nano sampaikan pada saat di Unhan nanti memang seperti tadi bahwa untuk menyusun LPS itu melalui langkah-langkah seperti ini, gitu ya. Nah seperti itu. Bagi saya itu pasti di sana itu kieu geningan gitu ya. Baik. Nah, oleh karena itu mungkin kita akan segera akhiri saja ya Bapak dan Ibu. Bu Ati, mohon izin Bu Ati. Ada satu monggo. hal tadi kan kita sepakat bahwa minggu depan kita mau bagi-bagi yang apa namanya di tanggal 5 itu mau bagi-bagi CP ya. CP sikap Nah, itu kan belum. Kalau memang nanti tanggal 5 mau direncanakan jadinya sekarang untuk off kita fokus RPS baru ketemu lagi di 12. Saya kira nanti saya bantu buatkan ini aja Bu, Google Spread dari Google Spread dari Google Doc itu yang bentuknya Excel. Pak Dadang mungkin minta mohon izin diberikan apa namanya file Excelnya. Nanti masing-masing bisa menginput file yang sama di spreadsheet itu Bu. Jadi langsung kelihatan spreadsheet itu dilihat mata kuliah ini sudah diambil CP-nya sama si betul. Jadi jadi nanti bisa kerjanya di Google Doc gitu. Ya, kerjanya kita di Google Doc saja. Kalau memang tanggal 5 kita tidak ada pertemuan begitu ya. Kan pertemuan tadi kan rencananya tanggal 5 mau bagi-bagi CP ya gitu ya. Betul lupa Mas. Maaf. Tapi kalau menurut saya memang kalau di Google Doc nanti hanya tidak ada dialog gitu kan? Iya. Iya. Jadi dialognya paling mungkin di WhatsApp grup kalau memang mau. Tapi kalau misalnya tanggal 5 kita ada pertemuan, kita bisa diskusikan. Ada kalau begitu saya lupa ya. Maaf sekali. Karena langkah pertamanya kelihatannya itu ya Pak Yani tadi ya. Bagi CP dan di mappingkan. Maaf ya kalau begitu ya. Jadi pengerjaan LPS deadline-nya tanggal 10 ya. CP dan barangkali mudah-mudahan Pak Yani sudah selesai ya Pak Yani ya. Jadi minggu depan Pak Yani bisa presentasi untuk LPS-nya. Nah berikutnya nanti mata kuliah yang lainnya ya. Baik, kebetulan Pak Nano di UPI minggu ini mulai kuliah tanggal 2 ya, jadi mungkin sudah mulai pekerjaannya kalau sambil mengajar itu sudah mulai ini dan minggu ini sebetulnya sibuk dengan sidang-sidang ujian gitu ya. Ya, jadi memang saya sampai nanya kapan atuh hari kita liburnya ya gitu. Ternyata memang hari kerja kita itu 7 hari 24 jam gitu ya. Baik, terima kasih Mas Sidik diingatkan ya. Jadi kita tetap ketemu minggu depan jam 10 saja ya. Untuk mapping CP dan juga mohon perkenan Pak Yani untuk presentasi mata kuliah sejarah geografi sejarah suka kebalik saya ya. Nah itu. Lalu mohon ke Pak Sidik ya. Ini saya kalau bisa di share rekaman Zoom-nya ya. Oh ya baik. Ya, saya jadi upload itu kadang-kadang kan kalau saya upload di YouTube dulu ya Bu ya, supaya tidak berat kalau di Google Drive atau apa, tinggal saya berikan linknya saja gitu. Ya betul. Jadi di linknya nanti. Tapi di YouTube itu nanti unlisted, hanya orang yang punya linknya yang bisa nonton. Jadi dia tidak terpublikasi keluar. Gitu. Ya. Jadi kita tetap menjaga
private ke kelompok kita ya. Jadi walaupun di YouTube berarti hanya kita yang bisa melihat, nanti Pak Sidik linknya saja ya. Mohon juga kepada Pak Dadang di-share poin yang tadi Pak. Ya, siap. Ya, nanti pada saat digunakan tentu saya akan minta izin Bapak juga supaya Abdi tinggal pinter oke Pak upami bagi Abdi kan tim PPK ya Pak. Tim di PPK dan bagian kurikulum. Supaya Lalu gaya. ya, jadi apa yang Bapak tadi PowerPoint, lalu kemudian apa itu teh LPS ya Pak, punten di share juga ya. Siap. Nanti sebagai bahan saya pribadi untuk melihat karena itu kalau sudah usia segini teh kadang-kadang lupa lagi tadi kenaon gitu. Ini ya, ini laki-laki bedanya. Ini ya. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi ya Bapak dan Ibu. Pak Nano, ada yang mau disampaikan lagi? Baik, kalau tidak ada yang disampaikan lagi, berarti ada kita akan segera menutup dengan mengingatkan agenda untuk Sabtu minggu depan ya. Jadi pertama mapping dari setiap mata kuliah, 7 mata kuliah itu, mapping CP-nya, lalu yang kedua mohon Pak Yani berkenan untuk presentasi. Ya Pak Yani ya, udahlah beres. Baik, kita akan akhiri dengan doa. Mangga silahkan siapa Bapak yang akan memimpin doa kali ini supaya pertemuan kita semoga diberkahi dan dirahmati Allah. Mangga. Saya kira giliran Pak Nano yang memimpin doa. Pak Nano. Oh iya, sekarang Pak Nano ya. Kita giliran ya berdoanya kan pada Pak Mas Sidik sudah, Pak Dadang sudah, sekarang Pak Nano yang berdoa. Iya teh, saya gilirannya ini beneran. Aduh. Terus Pak. Ya, marilah kita berdoa karena kita ini semuanya Muslim. Saya pikir kita berdoa dimulai dengan pembacaan suratul Fatihah. Ya, semoga pembacaan suratul Fatihah ini yang pertama untuk kita sekarang yang hadir di sini dan juga yang tidak hadir, Ibu Nia. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari mara bahaya. Ya, dan juga dilimpahkan semua rezeki ya, kesehatan, keselamatan ya, semuanya pokoknya yang baik-baik kita dapat limpahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita selalu mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa untuk selalu beribadah kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iya, Bila demikian dan mari kita ucapkan alhamdulillah. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat untuk kita ya, juga untuk kedepannya kita supaya diberikan kelancaran untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini. Demikian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas adzan duhur, Bapak dan Ibu, selamat mengerjakan sholat duhur sama-sama. Baik, kita akan tutup. Salam buat keluarga masing-masing di rumah. Semoga selamat weekend maksudnya ya. Mangga saya menutup kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih.